Seluruh kelas sedang ujian kekuatan fisik. Untuk lulus, semua orang beli stimulan dari guru, kecuali MC kita. Dia tidak mampu membeli stimulan mahal itu. Saat ujian dimulai, yang lain susah payah melakukan 30 pull-up dengan beban pergelangan tangan ajaib. Mereka mencoba yang terbaik, tapi itu batas kemampuan mereka. Saat giliran MC kita, guru memutuskan membalas dendam padanya karena tidak membeli stimulan dan meningkatkan berat gelang ajaib berkali-kali lipat. Tapi itu tidak menghentikan MC. Dia dengan mudah melakukan 100 pull-up mempermalukan semua orang. Mereka tidak mengerti bagaimana pecundang miskin ini melampaui mereka semua, dan begini caranya dia mendapatkan kekuatan seperti itu. Zhou Chen adalah ranker level rendah dengan utang yang melilit. Hal terakhir yang dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya yang tanpa harapan adalah memanggil iblis yang bisa membuatnya kaya dan kuat. Namun, bukan begitu cara kesepakatan dengan iblis sebenarnya bekerja. Dia belajar dengan cara yang sulit saat petir menyambar dari langit dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan di tempat. Beberapa saat kemudian, dia bangun dengan sakit kepala yang luar biasa karena masih ada proyek penting yang harus diselesaikan. Saat pemuda kita melihat bayangannya, dia sangat terkejut dengan wajahnya sendiri. Menatap pohon putih raksasa di langit, dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat itulah makhluk misterius mengucapkan selamat padanya karena memanggilnya dan memberinya tepat 3 permintaan. Itu membuatnya panik sejenak, dan dia akhirnya menyadari bahwa dia dikirim ke dunia lain. Awalnya, dia mengira dia adalah protagonis cerita isekai, dan buku melayang yang mengabulkan 3 permintaan adalah Goldfinger pengabul permintaan. Mengira 3 permintaan terlalu sedikit, dia punya ide cemerlang dan dengan berani meminta 10 permintaan sebagai permintaan pertamanya. Mendengar itu, buku iblis itu bersemangat saat dengan cepat menyadari bahwa ini bukan pemanggil aslinya. Iblis itu berubah ke wujud aslinya setelah menyadari ada jiwa baru yang masuk ke tubuh Zhou. Pemuda kita bingung sekaligus ketakutan setelah melihat monster itu, yang memberitahunya bahwa dia melahap jiwa asli tubuh itu dan seharusnya mengambil alihnya. Dia cepat menyadari dia dikirim ke dunia yang salah. Dia mencoba keluar dari sana secepat mungkin. Namun, iblis itu menjentikan jarinya dan langsung membakar tubuhnya karena bahkan memikirkan melanggar kontrak akan menyebabkan dia menderita hukuman neraka tanpa akhir. Teriakannya menggema di seluruh jalanan, dan iblis itu berpikir sudah waktunya mengakhiri omong kosong karena anak itu memang menyedihkan seperti yang dia kira. Saat itu, protagonis kita yang berlatar belakang korporat mendapat ide. Dia mengklaim itu tidak dihitung melanggar kontrak jika hukuman iblis membuatnya tidak mungkin melakukan bagiannya. Mendengar manusia biasa mencoba bernegosiasi dengannya, iblis itu tertarik. Zhou menyeringai, mengatakan bahwa dia pasti sudah mengambil alih tubuhnya secara paksa jika itu mungkin. Dia dengan yakin mengklaim bahwa ini hanyalah ujian kemauannya, dan dia membuktikan dirinya lebih dari layak. Pernyataannya yang berani membuat iblis itu tertawa terbahak-bahak dan menyatakan bahwa dia adalah manusia pertama yang bahkan berpikir untuk membuat kesepakatan dengan iblis itu sendiri. Tiba-tiba, dia mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak dan iblis itu setuju memberinya awal yang baru jika dia mencapai salah satu permintaannya. Namun, si brengsek itu juga membuat permintaan pertamanya untuk mendapatkan 1000 permintaan lagi. Iblis itu mengejeknya bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima karena dia pasti akan mati jika tidak. Tanpa pilihan tersisa, dia memberitahu bos barunya bahwa kesepakatan sudah selesai dan menandatangani kontrak dengan jiwanya sendiri sebagai taruhan. Keesokan paginya, dia akhirnya sampai di apartemennya, berlarian terlihat seperti pecandu narkoba yang diserang anjing semalaman. Bos barunya meninggalkannya begitu kontrak selesai, tapi dia memutuskan untuk menerimanya karena dia toh sudah seperti budak sekarang. Saat dia masuk apartemen, dia menyadari tempat itu benar-benar bobrok dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba, dia menemukan surat utang bertanda tangan darah dan bertanya-tanya ada apa dengan keluarganya. Saat itu, dia mendengar suara keras dari belakang dan dipukul dengan tongkat besi di belakang kepalanya. Penyerang kasar itu membentaknya karena mengabaikan panggilannya, tapi rekannya menyuruhnya untuk tidak memukuli anak itu sampai mati. Temannya memperingatkannya bahwa anak itu bisa berbahaya karena dia adalah seorang peramal. Bingung dan marah, pahlawan kita bertanya siapa mereka, dan pria berambut pirang itu dengan sopan, membalas dengan tendangan brutal ke dadanya, menanyakan di mana ibunya yang tidak berguna. Lalu pria itu mencaci makinya karena punya ibu bodoh yang kelelahan mencoba membayar utang untuk anak tak berguna seperti dia. Dia geli ibunya tidak menyadari dia akan selalu jadi sampah, dan menyebut dia serta ibunya hanya membuang-buang oksigen. Tiba-tiba, Zhou teringat masa kecilnya saat dia bilang pada ibunya tidak ingin jadi pecundang lagi.
Dia melihat mimpi buruk di mana ibunya bekerja sangat keras sampai meninggal karena kelelahan dan sangat khawatir suatu hari itu bisa terjadi. Saat dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak terbangun sebagai peramal, ibunya hanya menyuruh Chen kecil untuk berhenti khawatir. Dia bilang kalaupun seluruh dunia hancur, dia akan selalu ada untuknya dan menyuruhnya percaya diri. Kembali ke masa kini, dia bersemangat dan melemparkan pukulan secepat kilat ke wajah pria berambut pirang itu secara tiba-tiba. Sementara bajingan itu terlempar jauh, rekannya mendengar bunyi gedebuk keras dan menyuruhnya berhenti sebelum membunuh anak itu, hanya untuk melihat tubuhnya melayang melewatinya. Setelah debu mereda, wajahnya terlihat sangat parah sampai operasi plastik pun tidak bisa memperbaikinya lagi. Melihat itu, dua orang lainnya menatap perubahan aura yang tiba-tiba dan berpikir dia mengalami terobosan secara langsung. Sementara itu, pemuda kita menatap mereka dengan tatapan terdinginnya dan menyuruh para bajingan itu menutup mulut kotor mereka. Memutuskan mereka perlu memberi pelajaran pada bocah herang itu, preman itu berkata pada Jun bahwa sudah waktunya untuk memberinya pelajaran dengan mematahkan satu atau dua kakinya. Pemuda kita sadar mereka membicarakan kekuatannya dan menduga mereka mungkin levelnya lebih tinggi darinya. Saat Jun mengayunkan pipanya dari atas, Joe melihatnya bergerak dalam gerakan lambat dan melompat menghindar dengan mudah. Dia kemudian muncul tepat di belakang si gorila dengan sentuhan lembut lututnya ke wajah. Tendangan brutalnya membuat si bodoh itu terpental. Setelah itu, rekannya menyerang dari belakang sambil bertanya-tanya bagaimana seorang erang bisa begitu lincah. Pria itu berpikir Joe tidak bisa melihatnya, jadi dia bertujuan untuk menghancurkan beberapa tulang rusuk. Namun, dia malah dihancurkan tulang rusuknya sendiri oleh tendangan berputar. Saat dia dibuang seperti sampah semalam, pria itu tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Pria itu memohon belas kasihan pada pemuda kita karena dia hanya datang atas perintah Lin Yu untuk menagih uang pinjaman. Mendengar itu, dia menyuruh lintah darat itu untuk memberitahu bosnya bahwa dia akan mendapatkan uangnya pada waktunya, jadi dia harus santai dan enyah dari hidupnya. Para preman itu gemetar mendengar kata-katanya dan cepat-cepat keluar melalui pintu depan. Saat itu, Joe bertanya pada iblis apakah dia ada di sana, dan Goldfinger terkejut si amatir bisa merasakan kehadirannya. Dia menjawab bahwa dia bisa merasakan kekuatannya melonjak kuat di tubuhnya, dan iblis itu menyuruhnya bersyukur atas bantuannya. Pemuda kita dengan bersemangat menjilatnya dengan memanggilnya bos dan mengatakan dia tidak perlu takut pada siapapun jika dia meminjam kekuatannya. Itu membuat iblis itu jengkel karena manusia biasa seharusnya tidak berani berpikir untuk menggunakan kekuatan yang bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya jika dia menggunakannya melebihi batasnya. Dia terkejut mendengar itu, dan dia bertanya pada bos bagaimana dia bisa mengabulkan permintaannya jika dia tidak cukup kuat. Goldfinger meyakinkannya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari hadiah, tapi memperingatkannya untuk melupakan penggunaan kekuatannya untuk sementara waktu. Pahlawan kita cukup kecewa mendengarnya, tapi Goldfinger berpikir dalam hati bahwa luar biasa bagaimana dia menggunakan kekuatannya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah Joe diam-diam adalah pasangan takdirnya. Setelah itu, dia bertanya pada bos tentang permintaan keduanya dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, tapi iblis itu hanya menyuruhnya melupakannya dan melakukan apapun yang dia inginkan untuk saat ini. Mendengar itu, dia menghela napas karena ada banyak hal yang harus dia pelajari tentang dunia baru, dan sepertinya tubuh barunya tidak akan terlalu berguna. Dia mengeluarkan ponsel Joe untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kehidupan anak itu sebenarnya. Pertama, dia menyadari bahwa dia tidak menerima satupun pesan atau panggilan dari keluarganya. Tapi saat ia membuka pesan kakaknya, apa yang ia lihat membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Kakaknya sudah lama mengirim pesan agar ia datang secepat mungkin karena ibu mereka koma. Kemudian di rumah sakit, ia membuka pintu lebar-lebar dengan cemas. Di dalam, ia melihat seorang gadis yang sepertinya adalah kakaknya sedang membungkuk dengan sangat khawatir di depan ranjang ibu mereka. Ia butuh waktu sejenak untuk menyadari bahwa suasana sangat canggung, yang wajar saja karena ia sempat mengabaikan kakaknya. Ia menghampiri kakaknya dan menatap wanita di ranjang yang seharusnya adalah ibunya. Ia tidak bisa percaya betapa parahnya kondisi ibunya dibandingkan kenangan yang ia punya di benaknya, dan ia bertanya-tanya apakah ini semua salah Joe. Dengan tatapan bersalah, ia meminta maaf kepada kakaknya karena terlambat dan bertanya bagaimana kondisi ibu mereka. Tapi kakaknya hanya tersenyum marah, bertanya alasan klise apalagi yang akan ia berikan kali ini. Kakaknya mengulang semua alasan bodoh yang pernah ia buat di masa lalu tentang latihan dan memanggil iblis. Tiba-tiba, ia meledak padanya, tidak percaya bahwa ia bahkan tidak bisa datang menjenguk ibunya yang koma karena kakaknya sudah bersusah payah mati-matian membayar hutangnya.
Ia terdiam saat kakaknya mengatakan ibu mereka hampir meninggal karena kehabisan uang untuk membayar tagihan rumah sakit setelah melunasi hutangnya yang tiada akhir. Setelah meluapkan semuanya, ia mengatakan sudah cukup dan memberinya sebuah kartu dengan uang jatah 6 bulan, mengatakan ia akan mengurus ibu mereka sendiri. Ia kebingungan, bertanya apa maksudnya, dan kakaknya dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah mati di matanya. Kemudian di luar, Goldfinger merasakan emosi gelapnya dan bertanya mengapa kata-kata gadis manusia itu sangat menyakitinya. Iblis itu meyakinkannya bahwa bukan dia penyebabnya, tapi ia ingat bahwa kakak Joe mengingatkannya pada dirinya yang menyedihkan yang pernah membuat kesalahan yang sama. Hal itu membuat bosnya tertawa, dan ia menyuruhnya untuk tidak membiarkannya menunda rencananya. Mendengar itu, Joe bertanya apakah menjadi lebih kuat akan menyelesaikan semua masalahnya, dan iblis itu membenarkan bahwa semuanya akan hilang jika ia membuktikan kemampuannya. Dengan itu, ia sangat bertekad untuk memulai busur pelatihannya. Sementara itu, di sebuah klub malam, bos penagih utang menyuruh sekretarisnya untuk menyuruh tim mereka bekerja cepat karena pelanggannya tidak akan menunggu. Tapi sekretarisnya memberitahu bahwa seorang siswa benar-benar memukuli 3 anak buah mereka. Mendengar itu, gangster itu ingat bahwa anak buahnya mencoba menagih pembayaran sebelum tenggat waktu dan merusak reputasinya. Sekretarisnya mengatakan ia akan menghukum mereka, tapi ia juga menjelaskan itu masalah serius karena siswa itu memukuli orang-orang yang levelnya jauh di atasnya. Hal itu menarik perhatian penuh bos, dan kemudian ia cepat mengambil laporan dengan profil Joe di dalamnya. Ia berpikir anak itu jauh lebih kuat dari kelihatannya karena tidak ada jumlah keahlian yang bisa membuat level 2 menang melawan level 3. Pada akhirnya, ia memerintahkan sekretarisnya untuk mengawasi anak itu. Adegan kemudian beralih ke pahlawan kita yang sedang jogging pagi. Tetangga ramahnya menawarkan suplemen dengan harga bagus, tapi ia memberitahu pria tua itu bahwa ia akan kembali nanti. Melihat betapa energiknya ia, pria itu bertanya-tanya apakah mungkin ia punya pacar atau semacamnya. Namun, Joe sibuk membiasakan diri dengan tubuhnya dan menjadi kekar sambil mengumpulkan informasi sejak ia keluar dari rumah sakit. Ia mengetahui bahwa orang-orang dengan kemampuan disebut Oracle dan ia terlilit utang besar karena suplemen untuk menjadi lebih kuat sangat mahal. Meskipun ia tidak yakin apa batasnya, ia sudah cukup berotot hanya dengan beberapa hari latihan dan obat-obatan. Saat ia memikirkan ini, seseorang memanggilnya. Dan saat ia mengangkat telepon, suara di seberang sana berteriak padanya bahwa ia lupa kembali seperti yang diminta guru mereka. Mendengar itu, pahlawan kita tiba-tiba teringat bahwa ia benar-benar mengabaikan mereka. Keesokan harinya di sekolah, ia belajar ada 6 tingkatan dari A hingga E, dan Anda harus mencapai level tertinggi di tingkatan Anda untuk naik ke tingkatan berikutnya, yang membutuhkan usaha besar. Karena perbedaan besar ini, dunia terbagi menjadi 5 lapisan di mana peringkat E dan orang biasa seperti dia berada di zona terluar. Sementara itu, peringkat D dan yang lebih tinggi berada di lapisan dalam. Menyadari ia adalah sampah tingkat bawah, ia memutuskan untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin agar bisa masuk ke lapisan tengah dengan cepat. Tiba-tiba, seorang Neanderthal memukulnya dari belakang dengan kotoran hidung dan menertawainya. Temannya bercanda bahwa pahlawan kita terlihat sangat lemah, mereka mungkin bisa memukulinya meskipun ia adalah Oracle level 1 seperti mereka. Mendengar itu, pahlawan kita kesal karena monyet seperti mereka masih ada di dunia ini. Saat itu juga, guru muncul untuk kelas. Kemudian di luar, ia sedang meregangkan badan dan berpikir kehidupan sekolahnya berjalan cukup baik sejauh ini. Tepat saat itu, seseorang memanggilnya dari belakang. Beberapa menit kemudian, pria ingus, terkejut melihat pahlawan kita berkelahi dengan pria terkuat di kelas mereka. Temannya tidak terkejut karena ia sudah terbiasa melihat Joe bertarung. Si pengganggu memberitahu pahlawan kita bahwa ia terlalu sombong karena hanya mendapatkan nilai bagus di ujian tertulis. Ia mengatakan nilai sejati seorang Oracle berasal dari kekuatan, dan kekuatan level satunya itu sampah. Mendengar itu, Bro mengingatkan si pengganggu bahwa ia juga sampah level 1, yang membuat si pengganggu sangat marah hingga melayangkan pukulan keras. Cho dengan mudah menangkap tinju itu dengan satu tangan dan memutar pergelangan tangan dengan tangan lainnya, bertanya apakah ia sudah selesai ngoceh. Pria marah itu tidak percaya ia dikalahkan olehnya, dan ia bertanya-tanya apakah Joe juga jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Selanjutnya, Joe membalikan kata-kata pria itu bahwa kekuatan adalah segalanya, lalu dengan sopan meminta izin untuk menghancurkan wajahnya. Saat pria itu berkeringat deras berpikir ia akan dipukuli, pelatih tiba-tiba muncul dan sangat marah pada pahlawan kita karena membuat masalah di kelasnya. Pelatih terlihat kesal seperti biasa dan bertanya apakah ia berencana membuat masalah begitu ia kembali. Pahlawan kita memasang wajah paling polos yang ia punya dan mengklaim mereka hanya bermain-main.
Si pengganggu menarik tangannya hingga terlepas dan menyuruhnya melepaskan. Melihat keadaan mereda, pelatih memperingatkan pahlawan kita untuk terakhir kalinya dan memerintahkan semua orang berbaris untuk tes. Tak lama setelah itu, para siswa berkumpul di samping tiang pull-up sementara pelatih Gigia mulai berbicara panjang lebar. Ia membakar semangat mereka tentang turnamen mendatang melawan sekolah lain, menjanjikan bahwa hasil yang kuat tidak hanya akan membawa kejayaan bagi sekolah, tetapi juga membuka pintu ke akademi elit. Di akhir pidatonya, ia tanpa malu-malu mulai mempromosikan suplemen ajaibnya seperti penipu ulung. Tantangan dimulai dengan si pengganggu melakukan 50 pull-up sekaligus. Chu tidak terkesan dan mengatakan ini lebih terasa seperti tantangan TikTok daripada tes serius. Tepat saat itu, sebuah suara memanggilnya bertanya apakah ia baik-baik saja. Ketua kelas mengaku ia khawatir karena ia mengabaikan pesannya selama berhari-hari. Ia cepat mencoba menutupinya, mengatakan ia hanya penasaran padanya, tapi pahlawan kita meyakinkannya bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Mengganti topik, ia bertanya mengapa ia menolak membeli suplemen mencurigakan dari guru itu. Joe dengan belak-belakan menjawab bahwa ia bangkrut. Ia mencoba memperingatkannya tentang konsekuensi melewatkan pembelian, tapi namanya dipanggil sebelum ia bisa menyelesaikan. Mendoakan keberuntungan, ia menyuruhnya pergi. Ia hanya berhasil melakukan 25 pull-up sebelum gagal, tapi pelatih ingat ia membeli 2 botol darinya dan secara ajaib menaikkan skornya menjadi 35. Tiba-tiba pahlawan kita menyadari bahwa inilah alasan sebenarnya setiap siswa membeli barang mahal yang tidak berguna itu. Jika tidak, mereka akan berisiko dikeluarkan. Akhirnya, Joe maju untuk gilirannya di tiang. Pelatih menyipitkan matanya, sepenuhnya sadar pahlawan kita tidak pernah membeli sebotol pun. Senyum licik muncul di wajahnya saat ia memutuskan untuk menjadikannya contoh karena tidak membeli dagangan sampahnya. Sementara itu, Joe mengamati tiang pull-up dan pelindung pergelangan tangan, mencatat bahwa itu terlihat normal pada pandangan pertama, tapi pasti ada trik di baliknya. Begitu ia mencengkeram tiang, matanya terbelalak kaget. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat, dan ia cepat menyadari bahwa kristal yang tertanam di pelindung pergelangan tangan menambah beban ekstra. Meskipun begitu, pahlawan kita menolak menyerah, menyadari bahwa kristal-kristal itu pasti punya batas berat. Mendorong dirinya, ia melanjutkan melakukan repetisi seolah-olah itu bukan apa-apa. Murid-murid lain menatap nggak percaya, kaget banget kalau si lemah itu bisa ngalahin mereka dengan gampang. Mereka kaget banget waktu Joe berhasil lebih dari 100 repetisi, teriak-teriak bilang dia pasti setidaknya tingkat 2. Waktu dia akhirnya lepasin palang, banyak orang langsung ngumpul ngedeketin dia, nanya-nanya nggak berhenti. Sementara itu, pelatih cuma bengong aja, mikir jangan-jangan si anak ini diam-diam pakai doping. Dia jadi takut waktu sadar kalau murid-murid nggak bakal butuh suplemennya yang aneh-aneh itu lagi. Pas banget, dia senyum licik, udah mikirin rencana jahat buat si jagoan kita. Adegan pindah ke kepala sekolah yang lagi marah-marah di telepon soal acara tingkat 2 mereka yang dibatalin. Dia bilang sekolah kekurangan dana dan cuma bisa bertahan dengan murid tingkat 3. Orang di seberang telepon langsung bilang kalau sistem lagi nyari peramal elit, makanya uangnya disalurkan ke sekolah-sekolah top. Kepala sekolah nutup teleponnya dengan jengkel, terus nepuk jidat saking frustrasinya, sadar kalau sekolah nggak punya dana buat nyetak satupun peramal elit. Matanya ngeliat kristal hitam yang terkunci di kotak kaca, sambil dia mikir keras gimana caranya biar sekolah tetap jalan. Pikirannya terputus waktu suara pelatih Gigia manggil dari luar kantor. Pelatih masuk dengan santai dan dengan bangga ngasih daftar nama yang dia bilang bakal jadi peramal elit. Kepala sekolah ngelihat kertasnya dan langsung sadar kalau semua nama yang ada di daftar itu cuma tingkat 1, tapi pelatihnya bilang mereka anak ajaib. Terus pelatih bilang ada satu murid yang gak pantas jadi peramal, dan kepala sekolah langsung kepancing, nanya siapa orangnya. Ceritanya balik lagi ke jagoan kita, yang lagi jalan ke kantor kepala sekolah ditemenin iblis di sampingnya. Buku terkutuk itu nanya apa lagi yang dia lakuin kali ini, tapi Joe cuma diam aja. Berdiri di luar pintu, dia ingat reputasi kepala sekolah yang jelek banget dan berharap gak ada hal buruk yang terjadi dari pertemuan ini. Pas banget dia mau megang gagang pintu, api langsung muncul di depannya, bikin dia kaget banget. Iblis itu langsung seneng banget karena keinginan yang dia omongin tadi akhirnya muncul. Dia nyuruh Joe buat nyari barangnya cepat-cepat, tapi Joe malah ngeluh soal waktunya yang bener-bener gak pas. Pikirannya terpotong waktu kepala sekolah sendiri yang mecahin keheningan, nyuruh dia buat berhenti buang-buang waktu dan segera masuk. Pas masuk, Joe dengan sopan nanya kenapa kepala sekolah manggil dia. Pria itu buka-buka catatan sekolahnya terus nanya ke murid itu, menurut dia apa sih yang dibutuhkan buat jadi peramal. Gak nunggu jawaban, kepala sekolah langsung jawab sendiri, bilang semuanya itu cuma soal uang. Dia lalu bilang ke Joe, tanpa ragu, buat berhenti sekarang mumpung dia masih di atas.
Wajahnya langsung pucat, dan kepala sekolah lanjut jelasin kalau biaya buat ngembangin peramal itu mahal banget. Dia kekeh bilang kalau Joe itu cuma anak nggak punya yang nggak mungkin bisa bertahan di sini lama-lama. Dalam hati, dia mikir lebih baik rugi sekarang sama murid yang lemah, dan dia bahkan rela balikin uang sekolahnya. Joe butuh beberapa detik buat mencerna situasi itu. Sementara itu, mata iblis itu melotot waktu dia tiba-tiba sadar kalau kristal itu adalah barangnya dan nyuruh jagoan kita buat ngambilnya. Dia bisikin pelan ke buku terkutuk itu buat ngambil sendiri, tapi iblisnya langsung ngingetin kalau butuh orang lain buat ngelakuinnya. Joe diam, mikir keras, sadar kalau dia benar-benar harus masuk ke zona tengah kota, yang artinya dia nggak boleh dikeluarin dari sini apapun yang terjadi. Dia menenangkan diri dan ingat kalau nggak ada satupun murid dari akademi ini yang pernah lewat level E2, makanya murid-murid ini dianggap berharga banget. Jagoan kita terus nanya ke iblis, dia boleh nggak nentuin hadiah buat misi ini. Saat itu juga, iblis itu langsung ngerti apa yang Joe rencanain. Tapi sebelum iblisnya bisa ngomong, Joe langsung nyela dan bilang dia mau skill, pinjam kekuatan. Goldfinger langsung marah besar, ngebentak dia, ngingetin betapa gilanya dan bahayanya pilihan itu, tapi jagoan kita udah nggak bisa digoyah. Dia bilang kalau dia sampai dikeluarin, keinginan iblis itu nggak bakal terkabul, dan dia minta buku terkutuk itu buat percaya sama dia. Goldfinger akhirnya ngalah dengan berat hati dan bilang kalau apapun yang terjadi dari sini, dia nggak bisa disalahin. Sebuah panel bercahaya muncul di depan Joe, nanya dia mau skill, pinjam kekuatan, apa enggak. Dia langsung nerima tanpa ragu sedikit pun. Kepala sekolah lalu nyela pikirannya, nanya dia punya kata-kata terakhir apa enggak. Dia jawab dengan tegas kalau dia mau kepala sekolah nilai levelnya lagi, baru dia putusin. Kepala sekolah geleng-geleng kepala sama permintaan yang mustahil itu, tapi tetap ngulurin tangannya. Waktu bersentuhan, dia sadar kalau kekuatan Joe lebih gede dari yang tertera di catatan, tapi masih belum cukup buat bertahan. Joe nutup mata, sadar ini kesempatan terakhirnya dan mati-matian nyoba nyerap energi bintang sebanyak mungkin. Dia lalu mulai ngeluarin aura murni, bikin kepala sekolah kaget. Bahkan iblis juga kaget karena dia nggak pernah nyangka energi si anak ini bisa ngalahin kekuatan yang dia pinjemin. Kepala sekolah mundur kaget, berusaha mencerna apa yang barusan terjadi. Dia baru nyadar kalau Joe entah gimana berhasil nembus dan mencapai level 4 barusan. Sambil mengertakkan gigi, pria itu berusaha tenang lagi dan manggil jagoan kita, nyuruh dia buat ikut turnamen sekolah yang bakal datang. Joe ngedip kaget, nyoba mikir kenapa nada suara kepala sekolah bisa berubah drastis gitu. Setelah keadaan tenang, dia nyimpulin kalau orang itu mungkin mau ngangkat nama sekolah dari keterpurukan dan pakai Joe buat pamer di depan dinas pendidikan. Kepala sekolah ngaku kalau buat nutup biaya, dia mau nyingkirin murid-murid yang gak guna dan minta maaf karena Joe jadi ikut campur di kekacauan ini. Sebagai hadiah, dia ngasih Joe beasiswa penuh plus 6 botol suplemen tiap minggu. Dia bilang terang-terangan kalau jagoan kita harus wakilin sekolah mereka karena masa depan seluruh akademi ada di tangannya. Sadar betapa putus asanya pria itu, jagoan kita ngambil kesempatan dan nanya apa dia boleh punya kristal hitam yang ada di rak itu. Kepala sekolah jelasin kalau itu diukir dari kristal bintang hitam yang awalnya dibawa sama kepala sekolah sebelumnya, dan itu lambang kepercayaan sekolah. Tapi dia terus menghela napas, bilang kalau sekolahnya ambruk, lambangnya nggak ada artinya, jadi dia setuju buat ngasih kristal itu. Jagoan kita jawab dengan yakin, janji dia bakal ngasih yang terbaik buat menangin turnamen. Kepala sekolah lalu ganti topik dan nanya gimana dia bisa jadi sekuat itu. Joe nanggepinnya santai aja, bilang kalau dia nyembunyiin kekuatannya selama ini. Kepala sekolah hampir aja keselek, mikir kalau nyembunyiin level itu jurus pro gamer paling top dan bersumpah dia nggak bakal ngomongin itu ke siapa-siapa. Pas banget, seorang wanita masuk ke kantor dan kepala sekolah nyuruh dia buat nganter Joe ke kelas elit. Gak lama kemudian, dia jelasin kalau seluruh lantai 2 itu cuma buat para elit. Ganti topik, dia dengan santai nanya Joe punya hubungan apa sama kepala sekolah, tapi Joe cuma ngacuin aja tanpa ngasih tahu apa-apa. Pas banget, pelatih Gigia nyelonong masuk dengan kecepatan penuh. Dia minta maaf, bilang dia udah mohon ke kepala sekolah buat nimbang-nimbang lagi keputusannya, tapi nggak ada gunanya. Guru perempuan itu langsung motong omongan dia, jelasin kalau Joe sama sekali nggak dikeluarin, justru dia dipindahin ke kelas elit. Dia nambahin kalau kepala sekolah sekarang lagi nyari dia, yang bikin wajah pelatih langsung pucat pasi. Malam harinya, dia nyeret dirinya balik ke apartemen kecilnya dan langsung rebahan di kasur. Dia ngomel sendiri, mikir gimana caranya anak nggak punya kayak dia bisa nyampe level 4 dalam waktu sesingkat itu. Iblis itu langsung nyela, ngingetin dia soal misi yang lagi jalan. Goldfinger ngingetin kalau kekuatannya nggak bakal bisa nipu manusia selamanya, dan dia ngaku kalau dia udah tahu itu. Tapi, dia mikir kan udah dapet suplemen gratis dan gak jadi dikeluarin, jadi hidupnya nggak terlalu buruk sekarang.
Ngeliat HP-nya, dia sadar kalau masalah sebenarnya itu masih numpuknya utang, dan dia harus cepet-cepet bikin rencana buat nyari duit. Besoknya di sekolah, dia kelihatan lebih depresi dari sebelumnya. Ngeliat sekeliling area yang kumuh dan berdebu itu, dia mikir tempat sampah macam apa yang barusan dia masukin. Tiba-tiba aja, ada yang manggil namanya. Seorang pria melambai dari kejauhan, menyuruhnya mendekat dengan senyum lebar. Mereka mulai ngobrol, dan pria itu minta maaf karena tidak menemukannya lebih awal, karena selalu sibuk dengan tugas kelas. Pria itu memperkenalkan diri sebagai guru Zhang, dan Zhou langsung bertanya apakah dia satu-satunya guru di sini. Zhang menggaruk kepalanya, mengakui sekolahnya sedang tidak bagus, dan dia satu-satunya yang ditugaskan di kelas lanjutan. Dia menambahkan bahwa mereka menggunakan bagian terdalam untuk latihan, makanya lorong-lorong luar cuma berdebu. Membuka pintu, guru itu meyakinkan Zhou agar tidak khawatir, bersikeras fasilitasnya masih bagus sekali. Dia bahkan berjanji tidak akan pernah bosan, sementara pahlawan kita cuma menatap takjub. Interiornya sama sekali tidak sesuai dengan luarnya dan seperti game kelas dunia. Gurunya menjelaskan kalau semua siswa sedang latihan mandiri dan menawarkan diri untuk mengenalkannya. Dia berpikir tempat itu seperti klub kebugaran bintang 5 dengan siswa yang penuh energi, meskipun dia melihat beberapa orang meliriknya. Gurunya kemudian memanggil semua orang untuk memperkenalkan pendatang baru itu. Dia membungkuk sopan dan menyapa mereka dengan hormat, tapi seorang pria berambut merah di belakang langsung membuat masalah, menyilangkan tangan sambil menyeringai. Dia mengejek Zhou, menyuruhnya berhenti berpura-pura dan mengakui kalau dia pakai koneksi untuk masuk. Guru itu membentaknya, berteriak pada Wen Hao agar bersikap baik dan menjelaskan kalau Zhou pindah murni berdasarkan kemampuannya. Pria itu tidak percaya. Dia menyipitkan mata seperti predator melihat mangsa empuk dan menantang Zhou berkelahi tiba-tiba. Para siswa langsung bersemangat, senang melihat duel pertama kalinya setelah sekian lama dan mulai menyebarkan rumor. Seorang siswa berambut pirang di belakang bertanya ada apa, dan seorang gadis berambut pink menjelaskan kalau pertarungan akan segera terjadi. Itu memicu minasi pirang, dan dia cepat-cepat bertanya lebih banyak tentang siswa pindahan ini. Kembali ke pahlawan kita, guru menyarankannya untuk menolak tantangan itu, tapi Zhou menerima tanpa ragu. Dia dengan tenang menambahkan bahwa dia baik-baik saja dengan pertarungan itu asalkan kekuatan mematikan tidak digunakan. Sementara itu, di kantor sekolah, kepala sekolah hampir pecah uratnya, menuntut untuk tahu apakah anak baru itu sudah mencari masalah. Guru itu menjelaskan lewat telepon bahwa murid kita menerima tantangan Wen Hao. Kembali ke pertarungan, tidak ada pihak yang mundur saat mereka saling berhadapan dan mengumpulkan aura yang kuat. Kepala sekolah merasa aneh, tapi menduga anak itu hanya ingin tahu levelnya saat ini, jadi dia memberikan izin agar duel itu terjadi di arena. Beberapa waktu kemudian, kedua siswa berdiri di belakang meja terpisah saat guru menjelaskan aturannya. Pertama, tidak boleh ada campur tangan dari luar. Dan kedua petarung harus bertanding di tingkat bintang yang sama. Wen Hao sulit percaya bahwa Zhou juga seorang peramal peringkat E. Guru mereka kemudian menyelesaikan instruksinya, sangat mengingatkan bahwa menyerang titik vital sama sekali dilarang. Kedua lawan mulai mengitari satu sama lain sementara guru mengingatkan bahwa kekuatan mematikan tidak diizinkan dalam keadaan apapun. Dia melanjutkan bahwa siapapun yang kalah tidak boleh membalas dendam setelahnya, tidak peduli hasilnya. Pukulan bersih ke wajah atau menyerah akan mengakhiri duel segera. Dengan lambaian tangannya, guru mereka memberi isyarat dimulainya. Berharap cepat selesai, Wen menyerbu maju dan mengincar langsung lehernya. Dia bahkan tidak bergeming dan menangkap lengannya, membuatnya terlempar sepenuhnya. Si rambut merah langsung mengayun lagi, menyadari kalau pria ini mungkin benar-benar hebat. Wen Hao melepaskan serangan bertubi-tubi yang tak henti-hentinya, tapi Zhou menghindarinya dengan tenang dan presisi. Frustrasi, Wen Hao tiba-tiba mengubah taktik dan mencoba melancarkan tendangan. Kakinya berputar di udara, dan si rambut merah mengeluarkan jurus andalannya, tendangan kait angin. Zhou berhasil menangkis dengan lengannya, meskipun si rambut merah menyeringai, menganggap pertarungan sudah ditentukan. Dari posisi itu juga, dia mengejutkannya dengan tendangan tajam yang mengarah ke leher Wen Hao. Si rambut merah mencoba pulih, bertanya-tanya bagaimana pria ini bahkan tahu seni bela diri. Menahan diri agar tidak jatuh, Wen Hao berpikir satu-satunya hal yang penting sekarang adalah menjaga wajahnya bagaimanapun caranya. Tapi saat dia berbalik, Zhou dengan tenang mengetuk hidungnya dengan kepalan tangan tertutup. Dengan seringai, dia bertanya apakah itu berarti kemenangan, membuat Wen Hao terpaku tidak percaya. Arena menjadi sunyi sejenak sampai Guru Zhang secara resmi menyatakan Zhou sebagai pemenang. Wen Hao tidak bisa percaya dia benar-benar kalah dari seseorang, dan semua orang terkejut dengan hasil pertandingan yang mengejutkan itu.
Mereka pikir anak kita terlalu kuat. Sementara itu, dia berpikir pertandingan berakhir terlalu cepat, tapi dia masih berhasil belajar sesuatu darinya. Dia kemudian bertanya pada Wen Hao apakah dia punya keluhan sekarang. Melihat pertandingan itu, pelatih tidak percaya matanya karena Wen Hao adalah seorang elit yang sudah menjalani pelatihan profesional, tapi dia masih kalah dari seseorang yang baru saja dipromosikan ke kelas elit. Dia pikir anak kita punya bakat terpendam yang luar biasa, dan ini alasan kepala sekolah menyuruhnya memberi perlakuan khusus pada anak-anak itu. Tiba-tiba, kepala sekolah muncul dan memberi selamat pada anak kita, menyuruhnya mengikuti karena dia ingin bicara sesuatu yang penting. Gadis berambut pink itu terkejut melihat pemandangan ini, sementara pria berambut kuning mengatakan bahwa mereka pasti butuh orang seperti dia di tim kuat mereka. Kepala sekolah bertanya pada anak kita apakah dia suka kelas elit, dan dia menjawab bahwa selain siswa yang terlalu antusias, tidak ada yang terlalu istimewa. Kepala sekolah bilang dia akan terbiasa karena yang kuat selalu menarik perhatian. Dia juga menasihatinya untuk fokus pada latihannya, dan sekolah akan melakukan segala yang bisa untuk membantunya. Mendengar ini, anak kita berpikir bahwa kepala sekolah sekarang mempercayainya, jadi dia memutuskan untuk bertanya apakah kepala sekolah tahu cara siswa bisa mendapatkan uang dengan cepat. Tapi dia malah menyuruhnya untuk terus fokus latihan agar bisa mendapatkan uang lebih banyak dalam jangka panjang, dan sekolah juga bisa membantu secara finansial jika keluarganya sedang kesulitan. Anak kita memberitahunya bahwa tidak seperti itu dan berpikir bahwa sekarang dia harus mencari cara lain entah bagaimana. Saat dia berlatih di gym, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia harus berhati-hati karena sekolah punya kebijakan sangat ketat terhadap pinjaman siswa. Dia bertanya-tanya di mana dia bisa belajar mencari uang tambahan, tapi tiba-tiba pria berambut kuning muncul di depannya dan memujinya atas pertandingan itu. Dia kemudian bertanya pada anak kita siapa dia, dan anak kita bertanya pertanyaan yang sama padanya. Sementara itu, gadis itu memberitahu Shen bahwa dia tidak sopan, dan dia meminta maaf pada anak kita bahwa Shen kadang sedikit menyebalkan. Dia memperkenalkan diri dengan mengatakan dia Su, dan yang menyebalkan di sampingnya adalah Shen. Dia memberitahunya bahwa mereka berdua adalah seniornya, dan mereka bisa membantunya jika dia bingung tentang apapun. Pria menyebalkan itu kemudian mengatakan bahwa mereka adalah satu tim mulai sekarang, dan dia adalah ketua tim, jadi dia akan secara pribadi merawatnya dengan baik. Dia kemudian bertanya pada anak kita tentang teknik tempur yang dia gunakan melawan Wen Hao, tapi pahlawan kita mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang teknik semacam itu. Pemimpin itu terkejut ketika anak kita memberitahunya bahwa gerakan yang dia gunakan hanyalah refleks. Dia mengatakan bahwa Wen Hao akan marah besar jika tahu ini, dan Su dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya padanya. Dia menjelaskan bahwa teknik tempur adalah jurus super khusus yang dipelajari seseorang dari gulungan atau batu memori, dan semakin ahli seseorang menguasainya, semakin kuat jadinya. Mereka punya banyak jenis berbeda, dan petarung kuat menggabungkan teknik-teknik ini ke dalam gaya bertarung mereka. Shen kemudian memberitahunya bahwa Wen Hao menggunakan teknik tempur peringkat D dalam pertandingan, yang dikenal sebagai tendangan kait angin. Mendengar itu, anak kita berpikir itulah alasan dia tidak bisa menangkis tendangan itu dengan benar, dan dia akan punya peluang menang lebih besar jika bisa mendapatkan teknik seperti itu. Dia bertanya apakah itu langka, dan pemimpin itu menjelaskan bahwa kelangkaannya tergantung pada peringkatnya. Sekolah mengajarkan yang dasar, tapi mereka bisa mempelajari yang kuat hanya dalam dua kondisi. Mereka bisa membelinya atau seseorang membagikannya, tapi harganya sangat mahal. Di pasar saat ini, bahkan teknik peringkat D dasar bisa berharga sekitar 500.000. Sambil pamer, keduanya memberitahunya bahwa mereka punya teknik tempur, dan mereka bisa menunjukkannya padanya jika dia mau melihatnya. Joe berpikir mereka berdua pasti kaya banget karena jumlah sebesar itu bukan apa-apa bagi mereka. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa ia bisa menanyakan kepada mereka tentang berbagai cara untuk mencari uang dengan cepat. Dia bertanya apakah ada cara cepat baginya untuk mendapatkan uang, tapi dia bilang tidak mau melakukan hal ilegal seperti merampok bank. Shen bilang satu-satunya pilihan Joe adalah distrik Blackwater, tapi Su cepat-cepat bilang jangan bicara omong kosong. Dia lalu bilang pernah dengar apa saja bisa terjadi di sana, tapi sekolah melarang siswa masuk ke distrik itu. Setelah itu, pemimpin bertanya berapa banyak uang yang dibutuhkan Joe untuk teknik itu, dan dia bilang sekitar 300.000. Keduanya langsung mengecek akun mereka, tapi ternyata mereka benar-benar bangkrut. Sementara itu, Joe berpikir akan tetap memeriksa distrik Blackwater sepulang sekolah karena dia sangat butuh uang sekarang. Dia sampai di distrik itu menggunakan peta dan berpikir tempatnya sangat dekat dengan rumahnya. Tidak ada yang mengira dia siswa karena dia tidak memakai seragamnya lagi. Dia bahkan bertanya pada bos apa pendapatnya tentang distrik itu, tapi dia tidak mendapat jawaban sama sekali.
Menurut apa yang dia dengar, zona luar tidak punya petarung kuat, dan level kekuatannya setara dengan Oracle level 4, jadi dia bisa dengan mudah menghadapi siapapun. Jika situasinya memburuk, dia yakin setidaknya bisa kabur dengan aman. Setelah melihat lebih dekat, dia berpikir area ini jelas sudah ditinggalkan dan bertanya-tanya apakah ini benar-benar zona keajaiban, tapi dia masih bisa melihat jejak kaki samar di sekitar, yang menuntunnya menuju jalan rahasia tersembunyi. Dia akhirnya sampai di zona keajaiban setelah dengan hati-hati melewati jalan itu. Di zona keajaiban, Joe melihat lingkungan kotor dan semua transaksi mencurigakan. Dia berpikir tidak ada yang membicarakan tempat ini karena tidak ada hukum, dan apapun bisa dilakukan untuk mencari keuntungan. Setelah melihat semua ini, dia mendapat secercah harapan bahwa dia benar-benar bisa menghasilkan cukup uang untuk membayar utangnya. Tiba-tiba, dia bertanya pada para preman penguntit itu sudah berapa lama mereka berencana mengikutinya. Salah satu preman memuji naluri tajamnya dan bilang dia berencana menyerang saat Joe benar-benar lengah. Tapi sekarang situasinya sudah berubah, dan dia akan menghajarnya di depan semua orang. Dia bilang sudah sering melihat anak-anak seperti Joe sebelumnya, anak-anak kaya yang datang ke distrik Blackwater menyamar dan kemudian menjadi mangsa mereka. Joe berpikir preman itu semacam orang bodoh karena dia sendiri benar-benar bangkrut. Preman itu lalu bilang dia adalah seorang oracle, jadi tidak ada gunanya jika Joe mencoba kabur. Dia bilang kalau Joe mau hidup, dia harus mengikuti perintahnya dan mengosongkan sakunya. Mendengar ini, Joe bilang preman itu sungguh tidak sopan, dan dalam satu serangan, dia tiba-tiba membuat pemimpin mereka pingsan. Dua preman lainnya kesal karena Joe membuat pemimpin mereka pingsan karena dia tidak hati-hati. Jadi keduanya langsung menyerbu ke arahnya untuk menusuknya. Tiba-tiba, peti kayu menimpa keduanya, dan seorang gadis misterius dengan cepat menarik tangan Joe dan menyuruhnya ikut dengannya. Keduanya kabur dari sana dan mencapai tempat aman tersembunyi. Joe berterima kasih padanya atas bantuannya. Tapi kenyataannya, itu hanya gangguan baginya karena setelah menghajar kedua preman itu, dia berencana untuk menginterogasi mereka. Gadis itu bertingkah seolah dia sudah mengenal Joe dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba panik karena dia ingat harus bersembunyi. Dia bertanya apakah dia benar-benar mengenalnya, tapi gadis itu mengubah topik dengan mengatakan dia hanya membaca namanya di kerah bajunya. Setelah menyadari tanda nama itu, dia langsung melepasnya. Dia berpikir itu hal yang bagus kalau gadis itu tidak mengenalnya karena dia tidak pernah menyadari namanya sudah tertulis di kerah bajunya selama ini. Dia berterima kasih padanya karena memberitahunya ini, sementara gadis itu hanya senang karena tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia menyarankan Joe untuk menyembunyikan informasinya dengan benar karena area ini sangat berbahaya dan lalu bilang dia akan membawanya keluar dari sini. Tapi Joe menolak tawarannya karena dia di sini untuk mencari uang. Dia memutuskan harus pergi karena jika gadis itu tahu dia adalah seorang siswa, dia akan dalam masalah besar. Saat Joe pergi, dia berpikir dia pasti tahu siapa Joe dan bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang siswa di zona keajaiban. Saat dia menyentuhnya, dia mendapat perasaan aneh yang membuatnya berpikir bahwa Joe sudah menjadi seorang oracle. Sementara itu, Joe membeli topeng untuk menutupi wajahnya agar identitasnya tidak bocor kemanapun. Saat dia berpikir belum menemukan cara untuk mencari uang, seorang asing mendekatinya dan bilang dia adalah pemandu wisata lokal, dan dia bisa menjawab semua pertanyaan yang Joe miliki. Mendengar itu, Joe tertarik dan bertanya apakah dia tahu tempat di mana dia bisa menghasilkan uang dengan cepat. Pemandu itu sangat senang karena dia berpikir sudah menambah jumlah orang satu lagi dan dengan bangga menyuruh Joe untuk mengikutinya. Dia membawa Joe ke arena pertarungan di mana Joe bertanya apakah ini klub pertarungan bawah tanah. Pemandu itu bilang Joe benar, dan ini adalah cara paling efisien untuk mendapatkan uang cepat. Dia menjelaskan bahwa hari ini, pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai beserta sejumlah uang dari taruhan yang dipasang. Dia bilang para oracle juga ikut pertarungan ini, jadi pertandingan ini berisiko tinggi, hadiah tinggi. Setelah melihat pertarungan yang sedang berlangsung, dia berpikir dia pasti punya kesempatan untuk memenangkan semuanya. Pemandu itu bertanya apakah Joe ingin ikut karena dia bisa memberinya chip taruhan. Dia bilang akan tetap mengambil kesempatan untuk mendapatkan hadiah uang tunai. Mengikuti Joe, gadis misterius itu juga masuk ke klub pertarungan dan mulai mencarinya. Tiba-tiba, dia melihat Joe berdiri di dalam ring dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Pria jelek itu bertingkah sok hebat di depan Joe, bilang dia adalah petarung unggulan, tapi Joe menjatuhkannya dalam satu pukulan. Penonton berpikir ini membosankan karena setiap petarung dijatuhkan dalam satu pukulan. Joe berpikir dia harus mengakhiri ini secepat mungkin, dan dia juga membereskan dua petarung berikutnya setelah itu.
Melihat pertarungan ini, bos klub jadi bingung karena dia hanya mengizinkan Joe bertarung karena dia terlihat lemah. Anak buahnya bilang padanya bahwa setelah menonton semua pertarungan ini, semua petarung telah menyerah dan para pelanggan menuntut pengembalian uang karena mereka berpikir semua pertandingan ini direkayasa. Seketika, bos menyuruh bawahannya untuk mengatur pertandingan spesial karena dia tidak akan membiarkan Joe pergi dengan semua hadiah uang tunai. Sementara itu, dia mengalahkan lawan terakhirnya dan bertanya apakah sekarang dia bisa mendapatkan hadiah uang tunai. Pembawa acara bilang penonton sangat antusias dengan pertandingan ini, jadi mereka sudah mengatur pertandingan spesial. Joe berpikir mereka tidak pernah berencana menyerahkan hadiah uang tunai. Di sisi lain, para anak buahnya mengeluarkan troli yang diikatkan monster. Pembawa acara bilang pertandingan spesial itu akan melawan Niflin, yang juga dikenal sebagai si aneh. Dan melihatnya, Joe benar-bear terkejut. Para NPC melepaskannya dari troli, dan si aneh jatuh ke tanah seperti mayat. Mereka langsung lari keluar ring dan menguncinya rapat-rapat. Joe hanya berdiri di sana, memikirkan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, si aneh bangun dari tidurnya dan punya tatapan yang sangat mengancam di wajahnya. Seorang pria gemuk di kerumunan menenangkan gadisnya dengan mengatakan dia bisa dengan mudah mengalahkan monster itu dalam satu pukulan, tapi kenyataannya, dia hampir ngompol setelah melihat makhluk buas itu. Gadis misterius itu bertanya-tanya bagaimana makhluk seperti itu bisa ada di sini. Dia tahu Joe tidak bisa mengatasinya sendirian, dan dia bisa menyelamatkannya dengan kemampuannya, tapi kemudian penyamarannya akan terbongkar dan rencananya bocor. Sementara itu, Joe berpikir sayang sekali bos tidak ada di sini saat seperti ini, dan dia pasti akan kesulitan mengalahkan monster ini. Ketika dia menatap matanya, dia merasa seolah-olah dia adalah mangsa dan monster itu adalah pemburu. Indra keenamnya berteriak padanya untuk lari karena makhluk ini sangat berbahaya. Si aneh menyerbu ke arah Joe untuk mendaratkan serangan mematikan, tapi Joe menggunakan instingnya untuk menghindari serangan itu, dan dia pasti sudah mati jika tidak melakukannya. Setelah ini, dia memutuskan harus serius jika ingin bertahan hidup. Monster itu mendorongnya ke sudut, dan melihat itu, Joe memutuskan harus segera menyelesaikannya. Dia meminjam kekuatan untuk menaikkan levelnya, lalu meninju monster itu sampai terjerembab ke tanah. Monster itu tergeletak, dia pikir pertarungan sudah selesai, tapi tiba-tiba menyerang lagi yang nyaris tidak dia hindari. Dia terkejut serangan terkuatnya tidak mempan, dan dia cepat menjauh karena tahu tidak bisa mengalahkannya dalam jarak dekat. Bergerak cepat di arena, dia menghindari serangan monster itu dan mencari senjata yang bisa dipakai untuk mengalahkannya. Dia lalu mematahkan cakar monster itu dan menggunakannya sebagai belati untuk dengan cepat memotong leher monster itu. Luka itu tidak cukup dalam untuk membunuhnya, tapi sekarang dia bisa melawan balik. Dia tahu dia jauh lebih kuat dari monster itu, jadi dia bisa membunuhnya jika bisa mendekat sekali lagi. Dengan pikiran itu, Joe maju, tapi monster itu mengeluarkan gas misterius, yang ternyata hanya uap. Monster itu menggunakan kabut ini sebagai pengalih perhatian dan menyerang dia dari berbagai sisi. Dia tidak bisa melihat apapun di dalam kabut, dan monster itu memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerangnya karena takut dia akan membunuhnya begitu bergerak. Dia tahu tidak bisa membiarkan ini karena dia akan terbunuh jika waktu habis. Dia memutuskan akan menggunakan semua inderanya untuk memastikan lokasinya dan akhirnya membunuhnya. Dia berkonsentrasi keras dan segera mengunci lokasi monster itu. Setelah itu, dia meraih tangannya dan memotongnya hingga putus. Ini adalah kesempatan yang dia butuhkan untuk memberikan pukulan terakhir, dan dia langsung menyerang. Namun sayang, waktu habis, dan jantungnya mulai sakit. Sementara itu, monster itu menggunakan kesempatan ini untuk melucuti senjatanya dan menjulurkan lidahnya untuk memberikan pukulan mematikan. Dia masih belum menyerah, dan dia memutuskan untuk melewati batas kemampuannya. Dia kembali meminjam kekuatan dan meraih lidah monster itu, lalu mengayunkannya ke udara dan meraih kedua rahangnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek monster itu dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu, para pejabat yang menonton lewat kamera tidak tahu apa yang mereka lihat. Bos bertanya dengan gugup apakah anak baru itu akhirnya kalah, tapi wajahnya cepat pucat. Di dalam arena, gadis berambut putih itu menatap Joe dengan mata terbelalak, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukannya. Masih mencengkeram kepala monster itu, dia menatap tajam ke kamera, dan tatapan mematikan itu saja membuat para pejabat berkeringat dingin. Bos mulai panik, mengutuk karena sudah menghabiskan banyak uang mendatangkan petarung itu, hanya untuk dihancurkan oleh anak itu begitu saja. Pembawa acara berusaha menenangkan diri, memberi selamat pada Joe dan menyuruhnya mengikuti staf untuk mengambil hadiahnya. Beberapa waktu kemudian di belakang panggung, sebuah tas kerja penuh uang tunai ada di depannya. Petugas menjelaskan bahwa totalnya sekitar $500.000.
Dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi bos tiba-tiba membantingnya hingga tertutup. Dengan senyum licik, dia menyatakan kesepakatannya berubah. Joe harus jadi petarung permanen untuk dapat jumlah penuh, atau pergi hanya dengan seperempatnya. Dia menyipitkan mata dan menuntut agar dia mengulanginya. Bos membentak, berteriak bahwa semua kontestan lain lari setelah pertarungan itu, dan prajurit kebanggaannya menderita penyakit kepala hilang mendadak. Dia membalas bahwa ini bukan kesepakatan awal mereka. Dia mengingatkannya bahwa aturannya bilang petarung tidak bertanggung jawab jika lawan mereka mati di ring. Menanyakan lagi apakah itu bukan syarat yang disepakati, aura Joe saja membuat wajah pria itu pucat pasi. Memancarkan aura membunuh, dia menuntut pembayaran penuh atau akan ada konsekuensi. Setelah mendengar itu, bos mengeluarkan pistol untuk mengancamnya, tapi dia tidak bergeming. Dalam satu gerakan, dia membongkar senjata itu dan mematahkan jari preman itu. Berteriak kesakitan, bos memerintahkan anak buahnya untuk menembaki anak itu. Anak buahnya langsung menarik pistol, siap menembak. Dia hanya menghela napas kesal, terlihat semakin jengkel setiap detik. Di luar, gadis berambut putih itu menegang saat tembakan tiba-tiba meletus. Sesaat kemudian, seorang pria terlempar menembus jendela, melayang seperti kaleng soda kosong. Menatap penjaga keamanan yang tidak sadarkan diri di tanah, kerumunan orang bertanya-tanya apakah ada syuting film. Gadis berambut putih itu, bagaimanapun, menduga kekacauan ini semua ulah Joe. Sementara itu, dia mengobrak-abrik para penjaga tanpa berpikir dua kali, tidak gentar dengan fakta bahwa mereka punya pistol. Seorang preman botak mengangkat pistolnya untuk menembak, tapi dia malah membenturkan kepalanya langsung menembus dinding. Keluar, dia lari dengan uang tunai di tangan sementara para preman di lantai atas berteriak perintah untuk menangkapnya. Saat dia berlari kencang melewati jalanan, dia menyadari tenaganya sudah mencapai batas, dan tubuhnya melambat. Luka-lukanya juga perlahan menguras kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih jaketnya dan menariknya ke gang sempit. Gadis tadi cepat membekap mulutnya saat para preman lewat tanpa menyadari. Setelah keadaan aman, dia memberitahunya dia aman, dan Joe mengenali wajahnya dari sebelumnya. Dia menginstruksikannya untuk menghemat kekuatan dan memberitahunya bahwa dia tahu jalan keluar tersembunyi. Menggirinya ke terowongan, dia memperingatkan bahwa jika dia tidak bergerak sekarang, para preman akan menutup seluruh distrik dan menangkapnya. Dia mencoba menjawab, tapi gadis itu memotongnya, menyuruhnya untuk segera pergi. Tanpa pilihan lain, dia berterima kasih dan melesat masuk ke terowongan. Setelah dia pergi, dia mengetuk komunikatornya. Di ujung lain, sebuah suara dengan marah menuntut untuk tahu kemana dia menghilang. Dia mengabaikannya, menyuruh adiknya diam dan menghubungkan dengan kakek mereka karena dia menemukan sesuatu untuk dilaporkan. Adegan kemudian kembali ke Joe, yang nyaris tidak berhasil tersandung masuk ke apartemennya sebelum ambruk ke lantai. Terengah-engah, dia mencengkeram dadanya, berjuang untuk tetap sadar. Tapi begitu tubuhnya membakar sisa kekuatannya, dia akhirnya ambruk ke tanah tak sadarkan diri. Dia terbawa ke mimpi di mana ibunya meminta maaf karena berbohong tentang keadaannya yang membaik. Kenyataannya lebih pahit bahwa dia hanya punya sisa beberapa tahun paling lama. Dia memberitahu putranya bahwa dia sangat ingin melihatnya tumbuh, bertemu anak-anaknya suatu hari nanti, untuk menghabiskan waktu sedikit lebih banyak bersama. Ibu Joe kembali meminta maaf karena tidak memiliki kekuatan untuk tetap di sisinya, dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Air mata mengalir di wajahnya saat dia ditarik kembali ke kenyataan. Matanya terbuka, tapi dia menenangkan diri dan melihat langit cerah di luar jendela. Duduk, dia menyadari masih berada di dalam rumah Jo Chen. Rasa lega menyelimutinya bahwa dia masih hidup meskipun mimpi buruk masa kecil inilah yang membangunkannya. Kemudian sebuah suara berdering di kepalanya, bertanya apakah dia akhirnya bangun. Mengejutkannya. Dia lalu bertanya pada iblis itu kemana saja dia beberapa hari terakhir ini, tapi buku terkutuk itu bergumam alasan tentang urusan bisnis. Sebaliknya, dia membalik pertanyaan itu balik menanyakan apa yang dia lakukan sampai pingsan selama 2 hari berturut-turut. Sebelum dia bisa menjawab, iblis itu menyimpulkan bahwa dia menyelinap ke arena bawah tanah, menghabiskan terlalu banyak energi, dan berhadapan langsung dengan monster. Goldfinger meledak, membentaknya karena melakukan aksi nekat seperti itu. Dia mencoba mengabaikannya, tapi iblis itu terus bicara, memperingatkan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk membawanya kembali kedua kalinya. Dia mendesaknya untuk lebih menghargai hidupnya karena ini adalah kesempatan keduanya, dan dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Hal itu membuat Joe tersenyum, dan dia berterima kasih pada iblis itu karena melindunginya. Goldfinger sedikit santai, lalu mengakui kalau monster yang dia lawan itu tidak seperti berasal dari dunia ini.
Pikiran itu membuat Joe teringat gadis yang dia temui di tempat terkutuk itu, tapi dia mengenyahkannya karena saat ini, naik level lah yang terpenting. Saat itu juga, dia teringat hadiahnya semalam, dan dia segera membuka tasnya untuk melihat tumpukan uang kertas yang masih baru itu. Iblis itu mengejeknya karena mempertaruhkan nyawa demi uang, tapi Joe membalas bahwa setidaknya untuk sekarang, dia tidak perlu khawatir soal utangnya sampai setelah turnamen. Melihat ke tubuhnya, dia berkata harus mengobati lukanya ini sebelum kembali ke sekolah. Mengusap kepalanya, dia mengeluh bagaimana dia masih harus pergi ke rumah sakit, ban, dan kelas. Semuanya dalam sehari. Di rumah sakit, dokter memeriksanya dan mengatakan lukanya akan cepat sembuh asalkan dia menjaganya tetap bersih. Memperhatikan kecepatan pemulihannya, pria itu bertanya apakah Joe ini seorang peramal. Yang dijawab Joe, iya. Seketika, dokter itu mengubah topik dan mencoba menjual paket keanggotaan padanya. Dia langsung menolaknya, meminta obat biasa saja. Merasa lega karena lidah monster itu tidak beracun, dia melihat dokter menyerahkan salep. Tapi begitu dia mengambil botol itu, dia membeku dan menatap tidak percaya. Dia bertanya pada dokter kenapa botol itu bercahaya, tapi pria itu hanya memberinya tatapan aneh, bersikeras itu adalah wadah biasa. Joe tidak percaya sama sekali, jelas-jelas melihatnya bersinar di tangannya. Dokter mencoba lagi menawarkan paket keanggotaan, mengatakan sesi konseling akan membantu halusinasi akibat stresnya, tapi Joe mengabaikan dokter itu. Di koridor, Joe menyadari aliran energi aneh di mana-mana. Mengulurkan tangannya, dia melihatnya bercahaya lebih terang dan menyadari itu pasti terhubung dengan energi bintang. Mengingat pertarungan bawah tanah itu, dia curiga pertarungan itu memicu semacam kebangkitan. Dia lalu tersenyum, berpikir jika dia benar-benar bisa merasakan energi bintang sekarang, dia bisa menyerapnya jauh lebih efisien. Tepat saat itu, seorang pria berjalan lewat memancarkan aura hijau terang, dan Joe memaksa dirinya untuk bertindak normal. Setelah pria itu lewat, dia melirik lagi dan berkeringat dingin, berpikir energi bintang pria ini di level yang berbeda. Orang asing berambut hijau itu berhenti, merasakan sesuatu, dan bertanya-tanya apakah dia baru saja dipindai, tapi kemudian mengabaikannya. Di komunikatornya, sebuah suara mulai membentaknya, menuntut dia untuk segera melacak bintang asing itu. Pria berambut hijau itu memberitahu orang itu untuk tenang karena dia berencana tinggal di negara ini sebentar. Suara itu menekan, mengingatkannya bahwa ramalan bos menandai bintang asing itu sebagai ancaman setingkat bos yang perlu pemantauan konstan. Melepas kacamata hitamnya, pria berambut hijau itu menyeringai dan berkata bos terlalu khawatir. Dia menyatakan bahwa jika bintang asing itu benar-benar musuh mereka, maka dia akan menghancurkan mereka tanpa ragu. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah mulai memarahi Joe karena bolos kelas dan tidak mengangkat panggilannya. Dia meminta maaf dan mengatakan dia terperangkap dalam masalah pribadi. Kepala sekolah melembutkan nadanya, menunjukkan lebih banyak kekhawatiran daripada kemarahan, tapi Joe menenangkannya dan bertanya apakah ini tentang turnamen. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menjelaskan bahwa dia memiliki kepercayaan penuh padanya untuk turnamen. Sebaliknya, dia bertanya apakah sekolah bisa membantunya jika dia dalam masalah nyata. Dia mengingatkan Joe bahwa prioritas utama sekolah adalah membantu mendukung peramal elit. Joe tersenyum dan menyuruhnya untuk tidak khawatir, berjanji akan memberikan yang terbaik di turnamen, yang akhirnya membuat kepala sekolah merasa tenang. Tak lama kemudian, Shane dan Sue bergegas menghampirinya, bertanya apa yang terjadi. Shane ingat Joe pernah menyebutkan teknik pertarungan sebelumnya lalu merogoh sakunya. Mengeluarkan kartu kredit, dia menjelaskan bahwa mereka berhasil mengumpulkan 300.000 untuknya, yang bisa dia bayar kembali nanti. Mendengar itu, dia membeku kaget setelah menyadari betapa seriusnya kedua temannya menanggapi perkataannya. Dia berterima kasih pada mereka, tapi mengakui dia sudah berubah pikiran tentang mendapatkan teknik itu. Tepat saat itu, Wen Hao muncul, terlihat sangat malu, dan menawarkan 50.000 sebagai permintaan maaf atas perilakunya sebelumnya. Pahlawan kita berterima kasih atas niatnya sementara Su mulai menginterogasi si rambut merah, menanyakan apakah dia punya motif tersembunyi yang mencurigakan. Wen Hao mengakui dia hanya ingin menebus kesalahannya karena memanggil Joe penipu dan sekarang berharap mereka bisa berteman. Su mendekat dan berbisik padanya, bertanya apakah mereka harus membiarkan pria itu bergabung, dan dia mengangkat bahu, mengatakan dia tidak keberatan. Su lalu menoleh pada Wen Hao dan bertanya apakah dia tidak masalah menjadi anggota keempat, dan dia menjawab bahwa peringkat tidak penting baginya. Shen langsung mencoba memerintahnya, menyuruhnya mengambil sebotol air, yang memicu diskusi panas di antara keduanya. Joe hanya tersenyum, menyadari dia telah menemukan beberapa teman sejati. Adegan lalu dipercepat ke Joe yang berlari di treadmill, mengingat bahwa peramal menyerap lebih banyak energi selama latihan fisik.
Namun, tingkat penyerapan ternyata sangat lambat. Bahkan dengan peralatan latihan yang terpasang, sebagian besar energi masih bocor. Zhou berpikir, ini pasti alasannya mengapa banyak orang tidak pernah melewati level 1 dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia membutuhkan metode yang lebih baik dengan cepat. Saat itulah Shen masuk dan menyarankan pertandingan ganda, mengklaim itu bekerja jauh lebih baik daripada latihan solo yang membosankan. Tiba-tiba terlintas di benak Zhou bahwa Shen mungkin benar karena dia memang membangkitkan kemampuan barunya selama pertarungan itu. Dengan pikiran itu, dia memerintahkan Shen untuk mengumpulkan semua orang. Beberapa saat kemudian, Shen dan Su melancarkan serangan gabungan padanya. Dia menangkis mereka, merasa puas dengan hasilnya sebelum menyuruh keduanya untuk istirahat. Dia menunjukkan bahwa mereka sudah melakukannya selama lebih dari 1 jam sementara Shen dan Su terengah-engah. Su mengakui dia pikir Zhou bercanda saat dia menyebutkan pertarungan 1 lawan 2, dan Shen menambahkan metode latihan ini sangat efektif. Dia lalu menoleh pada Wen Hao, mengatakan sekarang gilirannya, dan si rambut merah menyeringai, lebih dari siap untuk bergabung. Mengamati kelompok itu, Zhou menyimpulkan teori itu benar karena tingkat penyerapan semua orang melonjak, dan mereka akan naik level lebih cepat dari sebelumnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dengan tingkat penyerapan yang tinggi secara alami, dia bisa mendorong batas percobaan lebih jauh. Di dunia ini, suplemen diencerkan agar aman. Tapi meskipun begitu, orang dengan penyerapan yang buruk hampir tidak mendapat manfaat sama sekali dari menggunakannya. Sebaliknya, skill, pinjam kekuatan, 100 kali lebih terkonsentrasi daripada suplemen apapun. Dan jika dia menyerapnya sembarangan, tubuhnya bisa meledak secara harfiah. Tapi jika dia bisa mengendalikan alirannya dan menyerapnya perlahan, maka naik level dengan kecepatan gila mungkin saja bisa terjadi. Dengan pertaruhan itu, Zhou mengaktifkan skill, segera melepaskan gelombang aura yang kuat. Kekuatan mentah energi itu membuatnya lengah, tapi masuk akal karena kemampuan itu memungkinkannya untuk naik 2 level dalam 1 kali. Menegangkan dirinya, dia memaksa energi menjadi aliran tipis yang terkontrol dan mulai menyerapnya. Tubuhnya menegang di bawah tekanan, setiap otot menjerit dari tekanan yang luar biasa. Memfokuskan seluruh kemauannya, Zhou mencatat betapa cepatnya energi mengisi dirinya lebih cepat dari apapun yang pernah dia rasakan. Lalu kepanikan melanda dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Tidak melihat pilihan lain, dia mengarahkan tangannya ke atas dan melepaskan kelebihan energi. Energi menyembur keluar bergelombang, memaksa teman-temannya untuk melindungi diri dari tekanan yang menghimpit. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan, bergumam kaget bagaimana Zhou tiba-tiba menjadi sekuat ini. Saat itulah Goldfinger muncul karena dia tertarik oleh gangguan itu. Iblis itu membeku di hadapan pemandangan di depannya. Zhou, bermandikan keringat, dengan tenang memberitahunya bahwa dia berhasil menyerap kekuatannya. Iblis itu hampir tidak percaya bahwa bocah itu berhasil melakukannya, dan kemudian bertanya-tanya apakah Zhou benar-benar belahan jiwanya yang telah lama dinanti. Dia bertanya pada bos apakah dia mengatakan sesuatu, tapi bos mengubah topik dengan mengatakan dia hanya senang Zhou tidak mati. Setelah mendengar semua keributan itu, pelatih lari datang dan bertanya apa yang terjadi, lalu Su memberitahunya bahwa Zhou lah yang melepaskan semua energi itu. Pelatih terkejut melihat banyaknya energi bintang, dan dia langsung menyuruh para asisten untuk membawa alat pengukur. Setelah mengukur kekuatan pahlawan kita, mereka mengetahui bahwa dia sudah menjadi peramal level 3. Awalnya, pelatih tidak bisa mempercaya matanya, tapi kemudian dia bergegas ke kantor kepala sekolah untuk memberitahunya tentang ini karena Zhou adalah peramal level 3 pertama yang sekolah itu lihat dalam waktu yang sangat lama. Sementara itu, Su bertanya padanya bagaimana dia bisa naik level secepat itu dan memintanya mengajarinya metodenya. Dia memberitahunya bahwa itu karena semua latihan yang sudah dia lakukan, dan dia memutuskan lain kali akan melakukan ini secara pribadi agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini, ketiganya jadi semangat, dan mereka meningkatkan intensitas latihan mereka. Di sisi lain, bocah kita bertanya pada bos kenapa kali ini dia tidak marah padanya. Dia bilang sekarang dia sudah terbiasa. Goldfinger bisa menggunakan semua kekuatannya kalau Zhou ingin cepat naik level karena dia butuh Zhou jadi lebih kuat, tapi Zhou bilang pada iblis itu dia tidak perlu khawatir. Dia sudah menyimpan energi bintang yang banyak, dan begitu dia terbiasa dengan kekuatan baru ini, dia akan naik level lagi. Semudah itu. Bos mendengar ini dan jadi benar-benar diam. Waktu berlalu cepat dan kompetisi semakin dekat, pahlawan kita berlatih seperti unit sejati sampai akhirnya, hari besar itu tiba. Seluruh tim heboh saat mereka melangkah masuk ke arena. Su jadi bersemangat karena dia tidak percaya dia benar-benar sampai di sini dan bilang ibunya pasti akan bangga. Shen memamerkan sedikit pengetahuannya, menunjukkan bahwa tahun ini pesertanya paling banyak sejauh ini.
Wen Hao menyela dan bertanya padanya apakah dia siap untuk kategori level 4. Pria itu kesal karena dia tidak naik level tepat waktu untuk ikut, tapi Zhou hanya mengangkat bahu. Kata-kata kepala sekolah masih terngiang di kepalanya bahwa kamu harus mengerahkan segalanya. Dan kalau situasinya terlalu kacau, menyerah saja. Tidak ada rasa malu untuk hidup dan bertarung lagi. Karena arena untuk level 3 dan 4 terpisah, ketiganya berpisah, meninggalkan Zhou untuk bersiap sendiri. Sementara itu, kepala sekolah dan pelatih masuk ke area VIP, melihat-lihat seperti anak kecil di toko permen. Pelatih terkekeh, mengatakan ini adalah kemewahan yang sudah mereka tunggu-tunggu. Semua berkat sekolah mereka yang akhirnya mengirim petarung ke kategori level 4 hari ini. Tiba-tiba, kepala sekolah Wang muncul dan memberi selamat kepada kepala sekolah karena telah menghasilkan 2 siswa level tinggi hanya dalam beberapa bulan. Kepala sekolah bersikap rendah hati dan mengatakan itu tidak ada hubungannya dengannya. Itu semua karena kerja keras para siswa. Dia hanya membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka. Dia juga berterima kasih kepada Wong atas bantuannya karena dia memberinya semua informasi penting tentang kompetisi. Setelah reformasi, pemerintah mengumumkan hibah untuk sekolah-sekolah pemenang. Dan karena hibah ini, tingkat kesulitan turnamen juga akan meningkat. Tiba-tiba, seorang pria arogan mengatakan bahwa seorang udik telah memaksa masuk ke lounge VIP dan menyebabkan semua keributan ini. Kepala sekolah ingin membalasnya, tapi Wo menghentikannya dan bilang jangan cari masalah dengan mereka karena mereka semua adalah kepala sekolah yang sudah pernah memenangkan kompetisi ini sebelumnya. Kepala sekolah bilang itu semua masa lalu, dan tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan memenangkan kompetisi ini. Pria berambut putih itu menyuruh Hu untuk menikmati pemandangan ini untuk pertama dan terakhir kalinya agar dia bisa mengingatnya dengan jelas. Pelatih bertanya kepada kepala sekolah apakah para siswa akan baik-baik saja karena mereka ikut kompetisi tingkat tinggi seperti ini untuk pertama kalinya. Hu lalu bertanya kepada pelatih apa pendapatnya tentang para siswanya. Dia menjawab bahwa mereka semua berbakat dan Zhou adalah seorang jenius yang jauh lebih berbakat daripada jenius manapun. Kepala sekolah memberitahunya bahwa mereka hanya perlu percaya pada para siswa. Di tribun, kelas bersorak untuk Zhou, tapi dia khawatir tentangnya, dan dia benar-benar gugup karena ini pertama kalinya dia datang ke sini. Awalnya, dia tidak percaya kalau bocah kita ikut kompetisi, tapi sekarang dia di sini bersorak untuknya. Seminggu yang lalu di sekolah, dia berpikir bahwa Zhou telah menjadi bintang yang sedang naik daun di akademi. Dia tidak bisa lagi bertemu dengannya karena sekarang dia tidak akan peduli dengan siapapun dari kelas bawah. Saat memikirkan semua ini, dia hampir saja jatuh ke lantai, tapi pahlawan kita muncul dan menangkapnya tepat waktu. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan dia berterima kasih padanya, lalu bertanya apa yang dia lakukan di sini. Dia memberitahunya bahwa dia melihatnya, jadi dia datang untuk menyapa. Dia mengakui bahwa dia berpikir sekarang Zhou adalah seorang elit dan tidak akan pernah bertemu dengan siapapun dari kelas bawah. Dia mengatakan padanya bahwa teman itu selamanya, dan tidak peduli apa yang terjadi, mereka tidak bisa diubah. Mendengar ini, dia merasa senang dan berpikir bahwa Zhou tidak berubah sama sekali, dan dia pasti bisa memenangkan turnamen. Pembawa acara mengumumkan bahwa para kontestan akan naik ke panggung, dan perwakilan kelas jadi sangat bersemangat setelah melihat bocah kita berjalan keluar bersama yang lain. Pembawa acara mengatakan dia menyambut semua orang di kompetisi pertukaran tahun ini, dan acara ini akan dipandu olehnya dan pasangannya, Lilian. Mendengar nama itu, penonton jadi sangat heboh karena dia adalah salah satu idola paling terkenal di seluruh negeri. Diva itu bilang dia di sini untuk bekerja keras, dan hari ini dia hanya pembawa acara biasa karena para kontestanlah bintang sebenarnya dari kompetisi ini. Setelah itu, pembawa acara menjelaskan aturan bahwa dari 12 akademi, ada 48 kontestan, 16 di kategori level 4, dan sisanya 32 di kategori level 3. Dia mengatakan bahwa aula ini hanya untuk kategori level 4, dan peringkat akan didasarkan pada skor dari kedua kategori, yang nantinya akan diubah menjadi poin. Para kontestan akan saling berhadapan satu persatu, dan pemenangnya akan melaju. Dia kemudian akan menghadapi pemenang pertandingan lainnya, sampai hanya ada satu petarung yang tersisa. Batas waktu adalah 30 menit, dan pertandingan berakhir ketika salah satu kontestan menyerah atau tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertarung. Lilian mengatakan bahwa aturan turnamen tahun ini jauh lebih ketat, tapi tidak perlu khawatir dan menyuruh semua orang untuk melihat puncak pilar. Penonton jadi sangat bersemangat saat mereka melihat selebriti peringkat S by U duduk di aula. Untuk memamerkan kekuatan dominannya, dia dengan santai mengguncang lantai hanya dengan satu jari. Pembawa acara menjelaskan bahwa Master telah menyiapkan arena khusus ini, yang melindungi penonton dari serangan yang salah sasaran. Jadi dia juga bisa langsung memperbaiki arena setelah setiap pertandingan.
Dia juga menyuruh para kontestan untuk memakai permata karena permata itu berfungsi sebagai sertifikasi kontestan dan juga bisa melindungi mereka dalam kondisi berbahaya. Semua orang berbisik bahwa peringkat S benar-benar menakutkan, dan bocah kita berpikir kekuatannya hampir setara dengan Gojo. Orang itu terlihat sangat santai tentang segalanya sampai dia bahkan tidak merasa gugup. Idola itu bilang hasilnya akan ditampilkan di layar, dan dia secara resmi mengumumkan bahwa kompetisi sekarang dimulai. Pertandingan pertama berakhir hanya dalam 17 menit, dan pemenangnya adalah Xia Oran. Kepala sekolah bilang dia tidak percaya kalau peramal peringkat S secara pribadi mengawasi turnamen, yang berarti pertandingan tahun ini akan sangat menantang. Kepala sekolah Wang bilang itu semua karena perbedaan antara level 4 dan level 3 karena peramal level 4 sudah memiliki penguasaan penuh atas teknik pertarungan mereka. Sekolah-sekolah terkenal sangat kaya sehingga membeli teknik peringkat C pada dasarnya adalah rutinitas sehari-hari bagi mereka. Satu-satunya alasan mereka selalu bisa memenangkan turnamen adalah karena mereka menggunakan uang hibah untuk menyediakan ramuan dan teknik pertarungan terbaik bagi kontestan mereka. Tapi tahun ini, segalanya akan benar-benar berubah. Pertandingan kelima adalah antara Lan Qin dan Li Ziyi, dan di dalamnya, Qin mempermainkan lawannya dengan menghindari setiap serangannya. Lalu dia menggunakan teknik pertarungan berbasis kemampuan dan menahan lawannya sebelum dia melancarkan pukulan terakhir dan memenangkan pertandingan. Penonton jadi sangat bersemangat menonton ini, dan banyak orang berpikir dia diam-diam menggunakan semacam sihir. Melihat itu, kepala sekolah terkejut karena kemampuan seperti ini hanya bisa diperoleh oleh peramal peringkat superior. Kepala sekolah Wang merasa bangga dan mengatakan bahwa dia adalah seorang jenius yang berhasil mendapatkan kemampuan ini di usia muda. Kepala sekolah Hao bilang tidak masalah meskipun dia punya kemampuan itu, tapi Wang mengejeknya dengan bertanya kenapa dia berusaha merekrutnya kalau itu benar. Kepala sekolah Li membalas bahwa itu hanya kebangkitan awal dan tidak lebih. Di pertandingan ke-6, Wong bahkan tidak membiarkan lawannya menyerang dan mengakhiri pertandingan hanya dalam 5 detik. Melihat itu, penonton berpikir bahwa sang peramal yang berkobar kemungkinan besar akan memenangkan turnamen tahun ini juga. Kepala sekolah lain percaya bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan dengan murid yang secara pribadi diajar oleh kepala sekolah Li. Untuk pamer, Li bilang anjing menggonggong tidak menggigit, tapi Wang menyuruhnya menunggu dan melihat saja. Hu berpikir pertarungan ini benar-benar di luar kemampuan mereka karena peringkat mereka sangat rendah sehingga lolos kualifikasi turnamen ini saja sudah merupakan keajaiban. Dia bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi kalau Zhou memenangkan satu pertandingan atau setidaknya hanya memberikan pertunjukan. Setelah pertandingan ke-7 berakhir, pahlawan kita adalah kontestan berikutnya dan bertanya-tanya seperti apa lawannya nanti. Goldfinger menyuruhnya meminjam kekuatannya dan menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Tapi dia bilang kalau dia melakukan itu, dia akan menarik perhatian semua orang, dan dia bisa mendapat masalah besar kalau diselidiki. Dalam perjalanan menuju ring, dia bertemu Qin. Dia bilang dia tidak beruntung berada di pertandingan terakhir karena lawannya adalah salah satu yang terkuat, dan teknik bertarungnya begitu dahsyat bahkan peramal peringkat D pun tidak bisa menahannya sepenuhnya. Cowok kita bertanya apakah tidak berbahaya menggunakan teknik sekuat itu di pertandingan peringkat rendah. Qin menjelaskan kepadanya bahwa batu permata itu bisa menahan satu serangan mematikan, tapi tetap saja, dia akan menerima banyak kerusakan karena ini adalah kenyataan pahit dari kompetisi. Setelah mengatakan itu, dia bertanya kenapa dia membantunya, dan dia bilang bahwa mereka adalah sekutu karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menghajar semua orang bodoh yang sombong. Sebelum pergi, dia bilang dia berharap dia akan membantunya. Tapi karena lawannya sangat kuat, akan sangat bagus kalau dia setidaknya bisa sedikit melemahkannya. Mendengar itu, dia mulai bertanya-tanya apakah lawannya benar-benar sekuat yang dia katakan. Akhirnya, pertandingan terakhir putaran pertama akan segera dimulai, dan penonton bersorak keras saat cowok kita memasuki ring. Dia berpikir ini terasa seperti sambutan hangat. Tapi kenyataannya, sorakan itu untuk kontestan Lei, yang masuk seperti orang putus sekolah dari Avengers. Pembawa acara mengatakan bahwa tidak ada yang menyangka pertandingan terakhir akan menampilkan Lei Che. Dia menjadi seorang peramal di usia 12 tahun, dan hanya dalam 4 tahun, dia naik ke level 4 peramal. Dia juga telah menerima sertifikat nasional beserta undangan serikat. Tidak salah jika seseorang memanggilnya petarung terbaik di era baru ini. Melihatnya masuk ring, penonton menjadi benar-benar liar dan mulai bersorak untuknya. Ketua kelas khawatir karena tidak ada satupun orang yang bersorak untuk cowok kita. Seorang pria acak di kerumunan memberitahunya bahwa Lei punya banyak penggemar karena dia kuat dan tampan. Sebaliknya, lawannya hanya terlihat seperti pria acak dengan temperamen buruk. Mendengar dia mengatakan itu, dia membalas bahwa dia mendukung Zhou karena dia adalah anak yang benar-benar baik hati dan lembut.
Setelah itu, mereka berdua mulai berdebat dan semua orang di sekitar mereka mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Semua orang bersemangat melihat bagaimana sang jenius akan tampil di pertandingan ini dan apakah dia bahkan bisa mengalahkan Akademi Lian Guang yang tak terkalahkan. Pembawa acara mengatakan bahwa pertandingan akan segera dimulai, tapi Lilian menyela dengan bertanya apakah dia lupa memperkenalkan salah satu petarung. Dia dengan cepat meminta maaf dan mengakui bahwa dia lupa karena semua kegembiraan itu. Setelah itu, dia memperkenalkan Zhou sebagai bintang dari Akademi Lady Oracle, dan ini adalah pertama kalinya akademinya ikut serta dalam kompetisi. Selain itu, tidak ada hal lain yang menonjol darinya. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah sekolah setidaknya seharusnya membelikannya teknik sebelum turnamen dimulai. Penonton mulai membicarakannya dengan buruk dan berpikir bagaimana orang seperti dia bisa bertarung melawan seorang jenius. Pria berbandana itu tertawa terbahak-bahak dan dengan keras mengejek ketua kelas. Sementara itu, kepala sekolah Wu berkata kepada kepala sekolah bahwa sangat disayangkan mereka harus menghadapi bintang baru akademi mereka di tahun pertama mereka, tapi mereka tidak perlu khawatir karena semuanya akan berakhir dengan cepat. Wong memberitahu Hu bahwa setiap orang harus mulai dari suatu tempat, jadi dia hanya perlu mengabaikannya dan tetap tenang. Di dalam ring, Lei memberitahu Zhou bahwa dia merasa kasihan padanya karena di turnamen pertamanya, dia harus menghadapinya. Tapi Goldfinger menyuruhnya untuk memperhatikan pertarungan dengan cermat. Lei tiba-tiba melesat ke arah cowok kita dan sampai di sisinya. Dia bilang dia akan memulai pertandingan ini dengan hanya menggunakan 10% dari total kekuatannya. Karena bahkan kalau dia kalah di pertarungan pertamanya, dia masih bisa terlihat sedikit pantas. Lei berpikir Zhou sok baik, tapi dia kesal karena dia sudah pernah menyuruhnya untuk bertarung secara normal. Saat itu, pembawa acara mengatakan bahwa sang jenius tidak bisa menahan antusiasmenya dan mengumumkan bahwa pertandingan final putaran pertama kini resmi dimulai. Dengan itu, Lei menggunakan kecepatannya untuk menyerang cowok kita, dan dia bergerak sangat cepat sampai terlihat seperti dia menggunakan jutsu klon bayangan untuk membuat beberapa salinan dirinya. Selain itu, semuanya menyerang pada waktu yang sama persis. Setiap kontestan yang menonton berpikir akan sangat sulit mengalahkan sang jenius, dan kepala sekolah Wu berpikir tidak ada yang mungkin bisa mengalahkannya. Sang jenius berpikir cowok kita tidak bergerak karena dia tidak bisa melihatnya, dan dia percaya satu-satunya yang bisa menyulitkannya hanyalah Wang. Berpikir ini akhirnya berakhir, dia bersiap untuk memberikan pukulan penutup. Tapi ketika dia mendekat, Zhou bertanya apakah dia tidak akan menghindar sebelum dia dengan brutal memukul wajahnya tepat di muka. Melihat itu, semua orang terkejut bagaimana ini bisa terjadi. Cowok kita benar-benar membalas serangan Lei dan mendaratkan pukulan dalam sekejap. Sang jenius biasanya bisa menghindari serangan apapun dengan kecepatannya, tapi pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah dia hanya ceroboh atau dia memang gagal menghindar. Semua orang di kerumunan mulai berpikir bahwa cowok kita telah menggunakan semacam peretasan karena tidak ada orang lain yang pernah bisa memukul sang jenius. Melihat itu, dia bertanya-tanya apakah dia melanggar semacam aturan tersembunyi tentang siapa yang bisa mendaratkan pukulan pertama. Wong berkata kepada kepala sekolah bahwa muridnya jelas memiliki keterampilan yang mengesankan. Kepala sekolah Wu mengatakan bahwa dia pasti curang karena tidak ada yang lebih cepat dari Lei, tapi kepala sekolah membalas bahwa jika mereka curang, maka pihak atasan pasti sudah menangkap mereka. Kepala sekolah Li menyuruhnya diam karena dia memberikan contoh yang sangat buruk dengan merengek dan mengoceh. Dia menyarankan agar mereka diam-diam menonton pertandingan karena ini belum berakhir. Pada saat itu, Pikachu juga berseru bersikeras bahwa dia belum selesai. Dia mengakui dia tidak menganggap Zhou serius sebelumnya, dan sekarang bersumpah akan mengerahkan semua kekuatannya. Petir melilitnya saat dia menyiapkan serangan lain, berteriak bahwa kekuatannya nyaris tidak terkendali. Lei terus memanggil lebih banyak sambaran petir, tapi cowok kita berdiri tenang, bahkan tanpa berkedip. Dia merasa hampir geli bahwa Lei memiliki begitu banyak energi bintang yang tersimpan di dalam dirinya. Tiba-tiba, kilatan petir kuning melesat melewati Zhou, membuatnya terkejut. Pria itu memantul di penghalang dan melesat di sekitar arena seperti bola pinball yang hiperaktif, mendapatkan kecepatan dengan setiap serangan. Pembawa acara berteriak bahwa Lei akan mengeluarkan kartu andalannya, sementara Lilian terus menambahkan celotehan tidak berguna. Lei menyeringai, yakin dia sudah mengamankan kemenangan, dan menyelam dari atas untuk melancarkan tendangan bertenaga super. Cowok kita tidak repot-repot menghindar atau bertahan. Sebaliknya, dia dengan tenang melayangkan satu pukulan lurus ke wajah Lei. Momentum gabungan dari serangannya membuat Lei jatuh tak terkendali di lantai arena. Zhou memanggilnya bahwa dia seharusnya menyerang lebih awal saat dia masih punya kesempatan untuk menang. Pembawa acara kemudian menyatakan bahwa Pikachu tumbang lagi.
Kali ini, batu itu berubah menjadi merah, mengkonfirmasi bahwa Pokemon tidak dapat bertarung. Sementara pembawa acara merayakan kemenangan Joe, dia bertanya-tanya sebentar apakah Lei akan baik-baik saja, meskipun batu itu seharusnya mencegah hal yang fatal. Penonton heboh, kaget banget pertandingannya cepat selesai. Setelah Lei kalah, Chin masuk buat pertandingan perempat final kedua dan menang tanpa kesulitan sedikit pun. Selanjutnya Wong, yang mengalahkan lawannya dengan mudah tanpa berkeringat sama sekali. Penonton menganggap kekuatan si buas itu tak terhentikan, tapi kebanyakan mata kembali tertuju pada Joe. Anak berambut berantakan itu lalu melotot seram sampai semua orang di sana membeku ketakutan. Di pertandingan keempat, Ran dari sekolah Oracle lain menghadapi jagoan kita dan bertarung sengit. Tapi, Joe menghindari setiap serangan dengan presisi kayak veteran. Dia mengakhiri pertarungan dengan pukulan ringan ke kepala Ran, membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Melihat dari atas, para juri berkomentar kalau jagoan kita belum pakai teknik tempur apapun, cuma mengandalkan kontrol energi mentah. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan level aslinya atau lebih parah lagi, pakai obat-obatan, yang jelas pelanggaran serius aturan turnamen. Kembali ke arena, pembawa acara mulai menggembar-gemborkan semifinal, memanggil Joe untuk bertanding melawan petarung lain, Lou. Dia terdiam di tengah kalimat saat para petugas berjas gelap naik ke panggung. Penonton berbisik bingung, bertanya-tanya siapa mereka. Seorang inspektur memerintahkan jagoan kita untuk memakai peralatan khusus dan mengeluarkan energi bintangnya. Penonton sadar kalau mereka inspektur turnamen dan mulai gaduh, curiga Joe dituduh curang. Anak itu mulai berkeringat, berpikir mungkin dia sudah sedikit kelewatan dan mencatat untuk membatasi kekuatannya. Para inspektur membaca hasilnya, yang menyatakan pembacaannya stabil dan dalam batas wajar. Mereka lalu mengumumkan ke penonton kalau peserta itu tidak curang. Mereka lalu mundur, dan pembawa acara berteriak tak percaya kalau jagoan kita resmi dikonfirmasi level 4 dan semifinal diizinkan untuk dimulai. Penonton mencerna ini sebentar lalu jadi heboh karena jagoan kita ternyata memang keren. Di seberang panggung, Liu mulai gemetar dan wajahnya pucat saat kesadaran itu menghantamnya. Saat pertandingan dimulai, langsung berakhir seketika karena Joe menjatuhkannya pingsan dengan satu pukulan telak. Pembawa acara hampir kehilangan suaranya berteriak ke mikrofon sementara Lilian terus menambahkan omong kosong yang tidak berguna. Di tribun, kepala sekolah Wang menoleh ke kepala sekolah kita, memujinya karena telah menghasilkan siswa yang luar biasa hebat. Pria itu dengan sombong menerima semua pujian, dan kepala sekolah lain yang dulunya mengejeknya buru-buru datang untuk memujinya juga. Dia tersenyum sopan, meskipun perhatian itu sedikit membuatnya tidak nyaman. Di sisi lain, Li dan Yu menonton dengan jelas kesal, jengkel dengan kerumunan penjilat yang tiba-tiba itu. Kepala sekolah kita tersenyum bangga, berpikir Joe benar-benar menepati janjinya dan menjunjung tinggi kehormatan sekolah mereka. Kembali ke lantai arena, semifinal terakhir diumumkan, dan Chin berjalan ke atas panggung dengan tekad yang tegang. Di seberangnya, Wong melangkah maju, matanya bersinar dengan nafsu predator seolah dia baru saja menemukan mangsa berikutnya. Para junior Chin berteriak menyemangati dari tribun, mengganggu si buas itu sepersekian detik. Dia melihat celah di pertahanan Wong dan melesat maju, menyiapkan serangannya. Dengan tangan awan yang mengalir, dia menghantamkan serangan itu ke dada Wong. Wong tidak tersandung, hanya terlihat sedikit kesal, lalu menatapnya tajam. Kepercayaan dirinya mulai runtuh saat panik merayap masuk, menyadari pukulan itu hampir tidak melukainya. Wong menggenggam pergelangan tangannya dengan mudah, bertanya apakah dia sungguh berpikir dia berbakat. Chin menjawab ketus, menyuruhnya pergi, lalu menyikut wajah Wong. Dia bahkan tidak berkedip dan mengatakan bahwa dia menganggap situasi ini lucu. Keputusasaan mendorong langkahnya berikutnya saat dia menyiapkan ledakan lain dan mengikatnya erat dengan sihirnya sampai Wong terlihat seperti mumi. Dia lalu menggunakan tendangan gaya angin dan menghantam tubuh Wong yang terbungkus dengan serangan tanpa henti. Sejenak, dia sedikit santai, yakin semua pukulannya mengenai sasaran dan pasti menimbulkan kerusakan. Harapan itu hancur seketika saat Wong tiba-tiba berdiri di belakangnya seperti hantu, membuat wajahnya pucat pasi. Dia mencoba berbalik tak percaya, bertanya-tanya bagaimana Wong bergerak secepat itu, tapi sudah terlambat. Dia menghantamkan tinjunya ke arah Chin menggunakan seni amarah darahnya dan membuatnya terlempar ke penghalang, yang langsung retak. Saat serpihan-serpihan berhamburan, Chin jatuh berlutut, hampir tidak bisa bernapas sementara pembawa acara menyatakan bahwa Wong sekarang unggul. Para juniornya memalingkan mata mereka yang berlinang air mata karena mereka tidak sanggup melihat Chin dihancurkan sepenuhnya. Kepala sekolah Wong mengepalkan tinjunya, diam-diam memohon agar siswa bintangnya terus berjuang.
Chin tetap tidak bergerak saat dia menatap tanda merah yang tergeletak di sampingnya. Suaranya bergetar saat dia berbisik bahwa dia tidak boleh kalah. Pemandangan tanda merah itu lalu menariknya ke kilas balik di sekolah, di mana dia masuk ke ruangan yang ramai dengan siswa yang cemas. Seorang gadis yang menangis memberitahunya bahwa jika akademi ditutup, dia akan terpaksa putus sekolah meskipun mimpinya menjadi seorang oracle. Dia lalu merangkul kedua gadis itu dalam pelukan yang menenangkan, berjanji tidak akan membiarkan itu terjadi. Chin bersumpah saat itu bahwa dia akan memenangkan turnamen untuk membawa dana yang dibutuhkan akademi agar tetap buka. Meskipun gadis berambut hitam itu tidak terlihat yakin, Chin bersikeras dia tidak pernah menarik perkataannya. Gadis itu lalu mengobrak-abrik sakunya dan mengeluarkan jimat merah, buatan tangan untuk keberuntungan. Momen itu menghangatkan hati Chin, dan dia berjanji akan bertarung dengan segenap kemampuannya. Kembali ke masa kini, dia meraih jimat itu, berbisik lagi bahwa dia sudah berjanji. Wong tidak peduli dan menginjak jimat keberuntungan itu tanpa sedikit pun rasa peduli, mengejek apakah ini saja kemampuannya. Dia lalu menendangnya dengan brutal sementara tangannya tetap terkubur di sakunya. Kristalnya berubah merah dan dia jatuh pingsan, tapi Wong terus mengejeknya. Pembawa acara berteriak bahwa pertarungan sudah berakhir, namun, si buas itu mengangkat kakinya lagi, siap untuk menghancurkannya. Penonton mulai panik dan pembawa acara berteriak agar seseorang menghentikannya. Penonton menatap ngeri, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan monster itu. Suara kepala sekolah Wong pecah saat dia memohon agar seseorang menyelamatkan siswanya. Seorang petugas menuntut master bertindak, tapi pria itu tetap tenang, mengklaim situasi terkendali. Sementara itu, Wong menghentakkan kakinya dengan kekuatan brutal, menciptakan kawah di arena. Tapi, matanya melebar dan dia sadar targetnya sudah tidak ada. Jagoan kita sekarang berdiri di sana dengan Chin di pelukannya, berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Dia memanggil si buas itu, bertanya apakah ini jenis perundungan yang diajarkan sekolahnya. Wong berbalik, amarah berkobar di matanya, dan berteriak memanggil nama Joe. Pembawa acara berteriak lega, menyatakan bahwa jagoan kita menyelamatkan Chin tepat waktu. Kepala sekolah Wong bergegas maju untuk memegang siswanya yang terluka, bersyukur kepada Tuhan atas keselamatannya. Penonton menjadi gelisah karena mereka tidak bisa percaya bahwa si buas itu benar-benar mencoba menghabisi Chin setelah dia kalah. Wong tidak peduli dan berjalan mendekat ke arah jagoan kita, dengan berani menyatakan bahwa dia akan melenyapkan siapapun yang berani menghalangi jalannya. Keangkuhan itu akhirnya menyulut amarah di diri Joe. Jagoan kita melotot seram balik dan menantang si buas itu untuk menyerangnya. Para dokter yang bertugas membawa pergi gadis itu sementara pembawa acara mendesak staf untuk segera mengatur ulang arena untuk pertarungan berikutnya. Di tribun, teman-teman jagoan kita berkumpul dengan ketua kelas. Shen bertanya bagaimana situasinya sejauh ini, dan dia menjawab bahwa Joe sudah berhasil mencapai final, meskipun dia mengakui ada yang aneh dengan lawannya. Teman kepala sekolah kita memperingatkan jagoan kita untuk hati-hati dan lalu berteriak pada jagoan kita agar tidak meremehkan siapa yang akan dia hadapi. Dengan semangat, Joe meyakinkan kalau dia tidak perlu khawatir. Di arena, Wong mengejek hero kita karena mengira dia punya kesempatan, tapi Joe membalas kalau Wong terlalu banyak bicara. Dia menyeringai dan bertanya apakah si monster benar-benar ingin bertarung atau cuma terus mengoceh. Saat kedua belah pihak bersiap, aura mereka berkobar liar, mengubahnya jadi adu energi. Pembawa acara menyatakan pertandingan resmi dimulai. Wong tidak membuang waktu, melancarkan pukulan tiba-tiba, tapi hero kita menahannya seolah tidak terjadi apa-apa, tubuhnya bahkan tidak bergeming. Si monster menyeringai, mengejek kalau dia kira Joe akan lebih tangguh, tapi Joe langsung membalas kalau dia mencuri kata-kata dari mulutnya, membuat Wong keringat dingin. Joe menyerang lebih keras, bertanya apakah ini benar-benar level seseorang yang memenangkan turnamen sebelumnya. Dia lalu mencoba meraih, tapi Wong nyaris berhasil mengelak. Wong mengaktifkan skill amarah darahnya, mengisi tinjunya saat keduanya mulai saling menghantam dengan kecepatan penuh, tak ada yang mau mengalah. Pembawa acara berteriak tak percaya bahwa dia belum pernah melihat petarung level 4 bertarung seganas ini sebelumnya. Bahkan teman-teman sekelas Yo duduk tertegun, menyadari kalau Joe selama ini menahan diri dalam semua pertandingan sparring mereka. Kembali di arena, Yo menghantam pukulan uppercut besar tepat ke rahang Wong. Gurunya dan kepala sekolah menatap dengan mata terbelalak, sulit percaya murid mereka sendiri sekuat ini. Darah menyembur dari mulut Wang saat dia bertanya-tanya bagaimana petarung sekuat dirinya bisa terdesak sejauh ini. Pikiran itu hanya memicu amarahnya, dan dia mendorong kemampuannya lebih tinggi lagi. Goldfinger lalu muncul, menunjukkan kalau Wong secara harfiah memaksakan energi bintang ke tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya.
Dalam sekejap, Wong menghilang dalam kilatan, tapi Zhou mengimbangi gerakannya. Dia lalu menyiapkan serangan siku dan berpikir bahwa kecepatan tidak berguna melawan skill persepsinya. Sementara itu, di ruang kontrol, seorang petugas dengan gugup bertanya pada Master apakah mereka harus memeriksa level Wong karena naik dengan tidak normal cepat. Dengan tenang seperti biasa, dia menjelaskan bahwa ini hanyalah seni amarah darah keluarga Wong yang mendorongnya naik satu level, jadi ini bukan curang. Lalu dia mengakui bahwa rasa penasaran yang sebenarnya terletak pada hero kita yang masih belum mengerahkan semua kemampuannya, dan sang master tak bisa tidak bertanya-tanya seberapa jauh anak ini bisa pergi. Kembali di ring, kedua petarung terus melancarkan pukulan cepat seperti dua orang gila yang memperebutkan kentang goreng. Teman-teman Zhou menonton dengan gugup, Shen berteriak kalau hero kita mulai terdesak. Si rambut merah cepat mengoreksinya, mengatakan Zhou sebenarnya menangkis pukulan si monster dengan sempurna. Di arena, hero kita tetap fokus, menghindar dan berkelit dari setiap pukulan, mencari celah. Lalu Zhou akhirnya membalas dengan pukulan telak yang memaksa si monster untuk menahan dengan sekuat tenaga. Dampak pukulan itu sendiri memecahkan lantai dan membuat Wong tergelincir mundur sedikit. Hero kita menghantamkan pukulan berat lainnya, dan Wong lalu mengatakan kalau Zhou adalah petarung pertama yang mendorongnya sejauh ini. Didorong oleh harga diri dan amarah, dia meningkatkan kemampuan seni darahnya lebih jauh, berteriak bahwa dia masih yang terkuat. Tidak gentar, hero kita mengejeknya balik, bertanya apakah itu saja yang bisa dia tawarkan. Lalu dia mengaktifkan skill, pinjam kekuatan, dan levelnya juga mulai meningkat. Kedua raksasa itu kembali berhadapan, tinju mereka sudah gatal ingin bertarung lagi. Zhao menyadari dia sekarang bisa membaca pola serangan lawannya dengan jelas. Menggunakan skill persepsinya, dia juga menyadari titik lemah si monster ada di jantungnya. Tidak membuang waktu, hero kita mengarahkan siku tepat ke dada Wong, membuat mata si monster terbelalak kaget. Pukulan itu membuatnya kehabisan napas, tapi Zhou belum selesai. Dia segera menindaklanjuti dengan serangan lain, memaksa Wong bertahan. Si monster menahan pukulan demi pukulan, setiap pukulan lebih berat dari sebelumnya, sambil berpikir tak percaya bahwa kecepatan dan kekuatan hero kita masih terus meningkat. Wong menolak menerima kekalahan dan mendorong seni darahnya melewati batas. Hero kita lalu menyatakan bahwa pertarungan sudah diputuskan dan mengisi tinjunya dengan energi bintang murni. Wong berteriak agar dia mati dan melancarkan pukulan besar miliknya sendiri. Tinjuan mereka bertabrakan, memicu ledakan besar yang menyebarkan gelombang kejut di seluruh arena. Para penonton mengangkat tangan, melindungi diri dari ledakan dahsyat itu. Kepala sekolah terpaku pada pertarungan, dengan panik menuntut untuk tahu apa yang baru saja terjadi. Saat asap membersih, pembawa acara berteriak bahwa Wong masih berdiri. Tapi sesaat kemudian, si monster ambruk dan kristalnya jatuh ke tanah, yang kini berwarna merah. Yang terakhir berdiri tidak lain adalah hero kita. Dengan itu, sekolah cahaya secara resmi mengklaim juara pertama di kategori level 4 serta seluruh kejuaraan. Teman-teman Zhou mulai merayakan dengan heboh, berteriak bahwa mereka akhirnya memenangkan turnamen. Gurunya dan kepala sekolah juga bersorak untuknya, berteriak bahwa dia membuat sekolah mereka bangga. Air mata mengalir di wajah kepala sekolah saat dia menyatakan mereka tidak perlu mengemis uang lagi, sementara gurunya menatap datar reaksi dramatisnya. Para kepala sekolah yang sebelumnya mengejeknya kini bergegas maju untuk memberi selamat tanpa malu-malu menjilat untuk menyelamatkan muka. Sementara itu, kepala sekolah Wong murka karena penghinaan, dan bahkan kepala sekolah juara kedua tahun lalu pun dibiarkan bingung harus berbuat apa. Sangat mengejutkan kepala sekolah Li, sekutunya yang seharusnya malah meninggalkannya sepenuhnya dan kabur tanpa menoleh ke belakang. Master Bai memutuskan untuk pergi juga karena turnamen sudah selesai, dan petugas berterima kasih dengan tulus atas usahanya. Dalam perjalanan keluar, mata Bai tiba-tiba menyipit saat dia melihat dua sosok asing menonton dari samping. Dia langsung bertanya-tanya apakah mereka di sini untuk mencari Zhou. Seorang lelaki tua bergumam pada gadis di sampingnya bahwa dia tidak pernah menyangka sekolah terpencil seperti ini bisa menghasilkan monster seperti itu. Dia bertanya apakah gadis itu bisa membawa hero kita ke guild mereka. Gadis itu, Lin, mengakui mereka adalah teman masa kecil, tapi sekarang Zhou bahkan tidak mengenalinya. Meskipun begitu, dia bersumpah akan menggunakan segala yang dia punya untuk merekrutnya. Kembali di arena, tim pemenang berdiri berbaris dengan bangga di atas panggung. Kamera berkedip saat kepala sekolah mempromosikan siaran langsung sekolah terbaru, memanfaatkan kemenangan itu. Hero kita tersenyum untuk foto-foto sambil berpikir ini terasa lebih sulit daripada pertarungan yang sebenarnya. Keesokan harinya, kepala sekolah menariknya ke samping dan mengakui dia berutang budi besar padanya karena membawa kemenangan. Setia pada perkataannya, dia menyerahkan kristal hitam kepada Zhou, yang membuat iblis itu sangat bersemangat.
Meski begitu, kepala sekolah memperingatkan bahwa Akademi Oracle besar akan datang memanggil sekarang dan mengingatkannya untuk tidak melupakan dari mana dia berasal. Setelah obrolan mereka, Hirokita melangkah keluar kantor, hanya untuk langsung bertemu teman-temannya. Mereka menyapanya dengan gembira sambil memegang kertas meskipun ini adalah liburan musim panas. Shen merangkulnya dan menjelaskan bahwa setiap akademi top mengirimi mereka surat penerimaan lebih awal, dan mereka semua sudah diterima. Hirokita memberi selamat kepada mereka satu persatu, tapi mereka bersikeras bahwa pujian sebenarnya miliknya. Shen lalu menjadi serius, menyatakan dengan berani bahwa bersama-sama mereka akan menjadi tim terhebat di masa depan, yang membuat Hirokita sedikit bingung. Su cepat menjelaskan bahwa meskipun mereka akan masuk akademi yang berbeda, mereka masih bisa bertemu dan tetap bersama. Joe hanya menyeringai, mengatakan dia menantikannya karena kalau tidak dia akan bosan setengah mati. Sambil berjalan, dia menambahkan bahwa dia pasti akan membutuhkan bantuan mereka saat dia harus berlatih untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sosok lain muncul dari sudut, membuat mereka semua terkejut. Ketua kelas menatap lurus ke arah mereka dengan tekad dan bertanya apakah dia juga bisa bergabung dengan geng karena dia ingin tumbuh lebih kuat bersama mereka. Ketua kelas berbinar saat dia akhirnya melangkah masuk ke ruang kelas elit. Dia berterima kasih kepada Hirokita atas bantuannya, tapi dia menepisnya, mengatakan itu adalah kepala sekolah. Liu kemudian juga berterima kasih pada kepala sekolah yang senang membantu. Dia menambahkan kalau fasilitas ini akan tersedia untuk semua orang, dan akan ada banyak perubahan ke depannya. Setelah memenangkan kompetisi, kepala sekolah akhirnya punya dana untuk melakukan apa yang dia inginkan, semua berkat murid-muridnya. Dia lalu memuji semua orang atas usaha mereka. Sementara teman-temannya bercanda kalau semua perubahan ini terjadi setelah mereka lulus, Su bertanya pada ketua kelas kenapa dia berlatih keras padahal ini liburan dan tidak ada kompetisi. Dia menceritakan latar belakangnya, kalau dia tidak pernah merasa dirinya hebat tapi dia jadi semangat setelah melihat semua orang bekerja keras. Dia bilang dia ingin mendaftar sebagai siswa budaya khusus, yang tenggat waktunya masih sebulan lagi, membuat gadis berambut pink itu menangis. Su lalu menggenggam tangan ketua kelas dan berjanji akan membantu sebisa mungkin. Shen bertanya pada Joe apa rencananya dan sudah memutuskan sekolah belum. Dia bilang dia belum menerima surat, yang membuat semua orang kaget karena mereka semua sudah dapat langsung dari 5 akademi besar. Kepala sekolah berdeham dan memanggil pahlawan kita, bilang dia punya sesuatu untuk diberitahukan. Dia menyerahkan amplop merah dan menjelaskan kalau itu baru saja tiba. Shen menghela napas lega, bilang dia tahu tidak mungkin teman kita ini tertipu. Joe membaca surat itu baik-baik dan mengatakan dengan keras kalau itu dari Akademi Daun. Semua orang kaget mendengar nama itu, dan si pirang berteriak kalau itu adalah akademi paling top. Pahlawan kita memintanya menjelaskan, jadi dia mulai bercerita. Dia menjelaskan kalau ada 5 akademi besar yang jadi simbol otoritas dan kekuatan. Namun, satu berdiri di atas segalanya, Akademi Daun, yang punya wewenang untuk merekrut siswa manapun yang mereka inginkan. Joe lalu bertanya kenapa tidak ada 6 akademi saja daripada 5. Kepala sekolah menjawab kalau nilai sebenarnya dari akademi itu tidak bisa diukur, dan semuanya dibangun untuk melawan celah. Dia jadi serius saat mengatakan informasi itu sangat rahasia, tapi setuju untuk tetap memberitahu mereka. Jadi, celah itu adalah dimensi lain yang dipenuhi monster-monster kuat. Kalau mereka berhasil kabur ke dunia nyata, kekacauan besar akan terjadi. Makanya, utusan dikirim untuk membasmi monster-monster itu setiap kali portal ini muncul. Meskipun membersihkan celah itu sangat menguntungkan, risikonya terlalu besar. Pria itu mengungkapkan kalau dia pernah menjadi bagian dari tim pembersih celah. Namun, hanya dibutuhkan kematian satu anggota kunci untuk membuat seluruh tim kacau, dan akhirnya dibubarkan. Meskipun akademi lain juga mengharuskan siswa untuk membersihkan celah, Don itu beda, jadi dia memperingatkannya untuk berpikir baik-baik. Kepala sekolah meyakinkan Joe kalau akademi lain masih terbuka untuknya dan dia tidak boleh mempertaruhkan nyawanya. Namun, dia sudah memutuskan dan bilang dia akan bergabung dengan Don. Pria besar itu tersenyum seolah dia sudah tahu jawabannya dan berkomentar kalau dia pasti akan mencapai puncak baru. Shen merangkulnya dan bilang mereka akan tumbuh lebih kuat bersama, jadi celah itu akan jadi hal yang mudah bagi mereka semua. Si pirang lalu menyadari kalau tenggat waktunya hanya 10 hari lagi, padahal biasanya, itu setengah tahun, membuat pahlawan kita berkeringat. Pahlawan kita memberitahu mereka kalau dia harus bersiap dan tidak bisa melatih ketua kelas, tapi teman-temannya meyakinkannya kalau mereka akan mengatasinya. Kembali ke apartemennya, dia mulai membuat daftar segalanya. Saat itu, buku iblis muncul dan membuat kristal melayang di depannya. Mengulurkan tangan, ia menyentuh kristal itu dan menyerap sesuatu darinya.
Kristal hitam itu jatuh ke tanah dan pecah, membuat pahlawan kita hampir jantungan. Shu patah hati dan mengeluh dia ingin menukar kristal itu dengan uang. Goldfinger menyuruhnya melupakan saja karena itu sudah tidak berguna dan malah bertanya bagaimana kunjungan sekolahnya. Dia mengungkapkan bahwa dia diterima di Akademi Daun, tempat yang sempurna untuk menghasilkan uang dan menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah adalah dia harus menyerbu celah. Buku iblis memberitahunya kalau celah itu tidak perlu ditakuti karena energi bintang berasal dari sana. Pahlawan kita lalu mengganti topik dan bertanya apakah ada hadiah karena salah satu keinginannya sudah terpenuhi. Goldfinger sedikit marah karena dia diperlakukan seperti sumur harapan, tapi setuju untuk membantu karena celah-celah itu terkait dengan keinginannya sendiri. Dia menyuruh Joe untuk menahannya dan melepaskan energi gelap ke arahnya. Pahlawan kita menyerap aura gelap itu, dan sistem memberitahunya kalau dia sudah membuka kemampuan kreasi ilahi. Kekuatan itu membentuk kembali seluruh tubuhnya saat dia menahan rasa sakit dan mencapai level 6. Setelah prosesnya selesai, pahlawan kita bertanya apa yang baru saja terjadi. Sistem menjelaskan kalau dia sekarang punya kekuatan untuk menciptakan apapun menggunakan energinya. Goldfinger mengungkapkan kalau kemampuan itu dulu milik teman lamanya, Sato, dan itu benar-benar bisa menciptakan apapun. Hadiah-hadiah sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan yang ini. Dia bertanya-tanya apakah ini cuma cara mewah untuk naik level, tapi Goldfinger memarahinya, bilang level bukanlah segalanya. Iblis itu menjelaskan kalau level hanya memengaruhi fisik dasar seseorang. Kebangkitan pertama di peringkat D benar-benar menentukan masa depan seseorang, makanya dia memberi Joe skill ini agar tidak membangkitkan sesuatu yang sia-sia. Saat itu, dia menyadari kalau Chin juga punya kebangkitan tipe kemampuan dan bahwa kemampuan tempur normal tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Dia kemudian sepenuhnya menyadari kalau memasuki celah membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Goldfinger memberitahunya kalau kekuatan skill itu sepenuhnya bergantung pada pola pikir pengguna dan mendesaknya untuk segera mencobanya. Chu mencatat bahwa setelah perombakan, dia tidak bisa lagi merasakan energi bintang diserap. Bahkan panel sistem sekarang terlihat seperti antarmuka video game. Melihat statistiknya, dia bertanya-tanya apakah ada fitur tembakan, tapi sayangnya, itu terkunci. Banyak fungsi lain juga terkunci sampai dia naik level. Dia lalu memeriksa layar naik level, yang memberinya beberapa misi sampingan, tapi dia tidak punya cukup poin jiwa untuk memulai. Goldfinger bertanya kenapa dia lama sekali, dan Joe menjelaskan kalau dia perlu memasuki celah untuk naik level, tapi dia belum cukup kuat. Buku iblis mulai mengeluh kalau pahlawan kita ternyata cukup tidak berguna. Saat itu, panel sistem baru muncul di depan Joe, mengumumkan bahwa keinginan lain baru saja terpenuhi. Tubuhnya mulai bersinar saat dia menerima hadiah baru, baju zirah penyihir. Peralatan itu berperingkat unik dan bisa memanggil zirah di sekitar tubuhnya untuk memblokir serangan. Dia senang sekali karena itu tidak hanya meningkatkan pertahanannya, tapi juga meningkatkan kekuatan. Goldfinger sedikit menitikkan air mata, bilang dia sudah menghabiskan semua kekuatannya, tapi memberitahu Joe untuk melakukan yang terbaik mulai sekarang. Keesokan harinya, kepala sekolah bertanya padanya kenapa dia pergi sepagi ini. Joe menjelaskan kalau meskipun itu hanya perjalanan sehari, dia ingin tiba lebih awal. Dia lalu menyerahkan sebuah catatan pada kepala sekolah, memintanya untuk memberikannya kepada saudara perempuannya di rumah sakit dan mengawasinya. Pria itu mengatakan pahlawan kita harus melakukannya sendiri, tapi dia menjelaskan kalau situasinya rumit dan dia tidak bisa menemuinya sekarang. Tidak ingin mencampuri lebih jauh, kepala sekolah mengabaikan topik itu dan setuju untuk melakukannya sementara semua orang mendoakan Joe lancar dalam perjalanannya. Dengan itu, dia melambaikan tangan perpisahan dan berangkat menuju tujuannya. Di bandara, resepsionis bertanya kenapa dia ingin visa dan tiket pesawat ke area tingkat menengah kota. Pahlawan kita menjawab bahwa dia mendapat penerimaan, yang menurutnya aneh karena ini masih liburan musim panas. Dia meminta bukti, dan dia menyerahkan kartu Akademi Daun padanya. Matanya terbelalak saat dia menyadari apa itu, berpikir bahwa dia belum pernah melihat yang seperti itu sepanjang karirnya. Dia lalu menatapnya tidak percaya sementara dia hanya terlihat bingung. Dia bertanya apakah dia juga butuh surat penerimaan, tapi wanita itu buru-buru minta maaf dan bilang kartunya sudah lebih dari cukup. Dia kaget karena bahkan tidak butuh tiket, dan wanita itu menjelaskan kalau orang dengan statusnya hanya butuh tiket untuk penerbangan pulang. Beberapa waktu kemudian, Joe bersantai di kursi kelas satunya, bertanya-tanya apakah ini juga salah satu keistimewaan Don. Melihat keluar jendela, dia berharap Akademi Daun sesuai ekspektasinya dan menikmati sisa penerbangan. Sesampainya di Akademi Dawnbreaker, anak kita merasa aneh karena lingkungannya tenang. Dia menuju meja resepsionis untuk pendaftaran.
Dan ketika resepsionis tahu itu Zhou Chen, dia dengan senang hati menawarkan diri untuk mengantarnya ke sekolah karena ada yang menunggunya. Dia terkejut karena tidak menyangka dirinya cukup penting untuk ditunggu. Resepsionis membawanya ke sebuah monumen batu, menyuruhnya meletakkan kartunya di sana. Meski bingung, Zhou melakukan apa yang diminta. Hal berikutnya yang dia tahu, mereka diteleportasi langsung ke halaman akademi. Pengalaman itu membuatnya terpaku. Tak lama kemudian, resepsionis membawanya ke orang yang menunggu, seorang gadis cantik berambut putih panjang, Lin. Dia bertanya-tanya apakah pria kita mengingatnya. Dia mengakui mengingatnya dan berharap ada kesempatan untuk berterima kasih. Yang mengejutkan, dia ternyata adalah senioria. Setelah resepsionis pergi, Zhou bertanya-tanya kenapa Lin En begitu ingin bertemu dengannya. Sebelum dia bisa mendekat, Kui Mingchong melangkah di depannya, menghalangi jalannya. Lin En mengerutkan kening dan dengan tajam menyuruh Cui untuk menghormati tamu mereka. Lin En mengundangnya untuk bicara, tapi Zhou meminta agar disingkat saja. Jadi dia mengajukan tawaran agar Zhou bergabung dengan guildnya, dan harga yang ditawarkan adalah 30 juta. Mendengar harganya, Zhou sangat terkejut. Bahkan Kui Mingcheng bertanya-tanya apakah Lin En sudah gila dan mulai mengucapkan omong kosong pada pria kita. Dengan marah, Lin En menatapnya dan bertanya sejak kapan dia diangkat untuk membuat keputusan. Berkeringat, saat dia terbata-bata menjelaskan, dia tidak bisa tidak berpikir mengapa Lin En bahkan membelanya. Lalu Lin En kembali menatapnya, memberitahu bahwa ini adalah tawaran tertinggi yang bisa dia berikan. Tapi Zhou bimbang antara tawaran itu dan skill yang dimilikinya, yang hanya peringkat E. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, sebuah pengumuman berbunyi, mendesak semua siswa baru untuk berkumpul di aula pertemuan. Lin En menyuruhnya untuk memikirkannya, mengingat betapa besarnya tawaran ini baginya. Dia memberitahu bahwa dia akan mempertimbangkan tawarannya, dan wanita itu mengantarnya ke aula pertemuan. Di aula pertemuan, seorang anak laki-laki berambut pirang, menganggap dirinya lebih unggul, duduk bersama pria kita untuk menonjol dibanding dia. Niat anak laki-laki itu terhadap Lin En sama sekali tidak murni. Dia bertujuan untuk mengontrolnya, berencana menikahinya untuk meningkatkan pengaruh keluarganya. Orientasi dimulai. Instruktur, Zhang Hui, memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat karena mereka berhasil masuk ke daun berakar. Dia menyebut mereka semua jenius, tapi segera mengingatkan kalau saat ini mereka adalah mahasiswa baru. Dia memperingatkan bahwa mereka akan segera menghadapi sesuatu yang sama sekali baru, yaitu celah. Celah itu seperti perburuan. Oracle adalah pemburu, tapi takdir yang menentukan kapan mereka bisa menjadi mangsa. Senjata manusia tidak berguna di sana. Hanya kekuatan inti yang besar dan senjata yang terbuat dari material celah yang efektif. Akademi Dawnbreaker mengumpulkan Oracle tingkat atas, menciptakan garis pertahanan yang kuat terhadap celah. Zhang Hui mengarahkan mereka ke perpustakaan untuk informasi lebih lanjut dan ke aula pelatihan untuk simulasi tempur. Mereka bisa mengatur jadwal sendiri, tapi dia menegaskan, beradaptasi dan menjadi lebih kuat atau akan menjadi tidak berguna di sini. Melihat tidak ada ketakutan di mata mereka, dia menyatakan keberhasilan penilaian pertama. Sebagai hadiah, setiap siswa menerima batu skill, kristal yang memungkinkan mereka menyerap kemampuan tempur. Yang ini berisi Wise Eye, skill yang memungkinkan pendeteksian otomatis dan pembacaan tulisan Fisher. Instruktur lalu memberitahu dua penilaian lagi. Yang pertama adalah tes masuk, yang mengharuskan mereka membersihkan satu Fisher peringkat rendah. Yang kedua adalah, mereka harus mencapai peringkat D dan membangkitkan potensi mereka dalam waktu setengah tahun. Beberapa siswa panik, sementara beberapa lainnya tenang karena tahu solusi untuk mencapai peringkat D. Merasakan kegelisahan mereka, Shanghai meyakinkan bahwa suplemen akan membantu mempercepat prosesnya. Lalu dia memanggil para senior, dan aula menjadi sunyi saat Lin En melangkah maju dengan kecantikan dan aura tak terbantahkan. Instruktur memberitahu siswa bahwa para senior mereka akan membantu mereka dalam penilaian siswa baru. Instruktur melanjutkan, membimbing para siswa untuk memilih mentor mereka. Para siswa terkesiap, tidak percaya Lin En ada di depan mereka, pewaris Shenhua Guild. Seorang siswa berdiri, memohon untuk dipilih, mengklaim bahwa wanita itu adalah alasan dia bergabung dengan akademi. Lin En, bagaimanapun, menolaknya, menjelaskan bahwa dia hanya menerima yang bertipe sihir sementara siswa itu berspesialisasi dalam kekuatan. Pria lain, karena pengabdian, memilih untuk belajar tipe sihir hanya untuknya meskipun menguasai kekuatan, tapi wanita itu juga menolaknya. Satu persatu, dia terus menolak siswa, karena memiliki standar tinggi. Kesabaran instruktur mulai menipis.
Dia mendesaknya untuk memilih setidaknya satu mahasiswa baru, memperingatkan bahwa jika tidak, dia akan ditugaskan kepada siapapun yang tersisa pada akhirnya secara otomatis. Di antara para siswa, anak laki-laki berambut pirang itu menonton dengan percaya diri, yakin dia akan dipilih, baik oleh pilihan Lin En atau oleh keadaan, situasi yang menguntungkan baginya. Lalu Yao Chen berdiri meminta untuk dijadikan muridnya. Aula menjadi sunyi. Tidak ada yang menyangka dia akan setuju. Tapi ketika dia bilangnya, seluruh ruangan terkejut. Kemudian di aula misi, Yao mempertanyakan keputusannya, bertanya-tanya mengapa dia memilihnya dan menawarkan harga setinggi itu untuk seseorang yang tidak berpengalaman seperti dia. Lin An hanya memberitahunya bahwa dia punya alasan pribadi, yang akan dia ungkapkan setelah tes. Dia lalu memperkenalkan tim yang diatur untuk penilaiannya yang akan datang. Suhan, pengawas, hanya akan campur tangan jika ada nyawa dalam bahaya, dan campur tangan darinya akan mengakibatkan kegagalan. Li Wei, penyembuh, memberikan dukungan pemulihan, sementara Zhao Lin menangani serangan jarak jauh. Li Rui, pemimpin tim, memerintahkan formasi dan membuat keputusan taktis. Li Rui melihat pahlawan kita tanpa senjata dan bertanya-tanya apakah dia telah membangkitkan bakat khusus yang dia bantah. Mendengar itu, dia terkejut bertanya-tanya bagaimana akademi bahkan membiarkannya masuk begitu saja. Karena tidak ada gunanya mengeluh sekarang, mereka memutuskan untuk tetap waspada di sisinya. Li Wei menasihati Ju untuk tetap dekat demi perlindungan, tapi dia bersikeras punya pengalaman tempur, membuatnya sedikit jengkel dengan kepercayaan dirinya. Lalu tim Li Rui dikirim ke celah di kamar 1, dan celah itu bisa dibuka dengan fragmen pohon dunia. Begitu celah terbuka, anak kita merasakan aura yang padat, berharap dia menemukan kunci untuk naik level. Mereka berakhir di sebuah gua, dan hampir seketika, sekawanan serigala iblis bayangan mendeteksi keberadaan mereka dengan indera penciuman yang tajam. Li Rao dan Zhao Lin menyerbu mereka, berusaha sebaik mungkin untuk mengalahkan mereka. Penyembuh, Li Wei, berlari untuk menyembuhkan mereka, tidak menyadari ada seekor monster di belakangnya.